Bab 216. Roh pelindung berbentuk Cerberus kecil. Iya Tuan, aku dulu adalah roh api yang hidup di dalam neraka ini atau bisa dibilang aku berasal dari binatang neraka Cerberus, jawab roh pelindung tersebut. Lin Tian cukup kaget dengan jawaban dari api berwujud anjing bersayap itu, dan dia tentu tahu tentang Cerberus anjing berkepala 9 yang biasanya berada di neraka sebagai penjaga dari neraka. Tugas mereka sangat mudah, hanya mencegah makhluk hidup masuk ke dalam neraka, tapi Cerberus sudah lama hilang dari alam bawah. Dan Lin Tian sedikit mengetahui kalau mungkin api ini berasal dari tubuh atau mayat dari Cerberus yang telah lama mati. Perlahan api itu menelan semua daging dari mayat Cerberus itu sebelum menjadi api yang asli dan mengambil bentuk sama dengan Cerberus. Apakah kamu dulunya diambil oleh Dewa Neraka? Tanya Lin Tian. Iya, Dewa Neraka yang telah membesarkan saya sampai seperti sekarang ini, dan dia juga yang memberi saya perintah agar melindungi alam bawah selama ini, jawab roh pelindung itu agak sedih saat memikirkan Dewa Neraka. Lin Tian menatap roh itu dengan wajah tanpa ekspresi sedikit pun, meskipun roh pelindung ini begitu dekat dengan Dewa Neraka tapi dia tidak. Apalagi sejak dia tahu kalau Dewa Neraka adalah orang yang memimpin pemberontakan dulu untuk melawan Kaisar Langit. Tuan, sebenarnya Dewa Neraka memberi saya perintah agar menunggu seseorang penguasa baru di sini. Dan jika orang itu datang saya harus benar-benar menyerahkan diri saya kepadanya, ucap roh pelindung itu kepada Lin Tian dengan serius. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Lin Tian heran dan bingung. Roh pelindung menganggukkan kepalanya, tentu dia jujur tentang Dewa Neraka yang meminta dia menunggu seseorang untuk menjadi dewa penguasa baru dari alam bawah ini. Dia lalu menceritakan apa yang pernah dikatakan oleh Dewa Neraka kepadanya. Dewa Neraka saat itu mengatakan orang yang berani turun ke neraka adalah orang yang akan menjadi penguasa asli dari alam bawah. Meskipun nantinya dia akan memberikan status itu kepada orang lain, tapi dengan dia yang menjadi pengaturnya maka alam bawah pasti akan bisa lebih baik dari saat dia memerintah. Dan Dewa Neraka membuat dia bersumpah agar benar-benar setia kepada pemilik barunya nanti. Dan meskipun mungkin suatu saat nanti dia sendiri akan menjadi musuh Dewa Neraka, dia harus tetap melawan Dewa Neraka jika Tuan Barun memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Lin Tian tersentak kaget mendengar cerita dari roh pelindung tersebut. Dia merasa kalau Dewa Neraka seperti mengetahui siapa orang yang akan menjadi penguasa dari alam bawah ini. Dan dia juga merasa kalau Dewa Neraka sepertinya sedang menargetkan dia, tapi itu hanyalah pikiran sesaat Lin Tian, karena bagaimanapun tidak ada dewa yang bisa melihat takdir seseorang. Meskipun Lin Tian tahu kalau di zaman Bai Wutian ada, tapi dia sudah sangat lama mati menjadi energi yang berterbangan di seluruh dunia dan alam ini. Lalu apakah hal yang tadi kamu lakukan termasuk perintah Dewa Neraka? Tanya Lin Tian. Itu adalah perintah Dewa Kehancuran. Katanya jika yang datang laki-laki cobalah menjadi perempuan untuk mengujinya, jawab roh pelindung dengan polos. Lin Tian langsung berpikir kalau mungkin Kaisar Kehancuran adalah orang mesum yang mungkin melebihi Bai Kecil dan para berandalan yang ada. Saat dia memikirkan kalau Dewa Neraka dan Bai Kecil bergabung, kemungkinan alam langit akan menjadi luar biasa saat itu. Sudahlah, jadi apa yang harus aku lakukan agar aku menjadi penguasa alam bawah? Tanya Lin Tian. Cukup Tuan biarkan aku menggigit Tuan, tapi saat itu Tuan akan masuk ke dalam ilusi yang terlihat nyata atau bisa dibilang ujian percobaan untuk menjadi penguasa alam bawah, jawab roh pelindung tersebut. Lin Tian mengangguk, dia mengangkat jari telunjuknya ke arah roh pelindung alam bawah lalu membiarkan roh berbentuk anjing itu menggigit telunjuknya. Saat roh pelindung menggigit jari Lin Tian tidak ada perasaan apapun yang dirasakan oleh Lin Tian. Tapi setelah beberapa saat Lin Tian akan berbicara, jantungnya terasa sakit dan perlahan matanya sangat mengantuk sebelum dia menutup matanya dan tertidur jatuh. Sebelum jatuh api Dewa Naga berubah menjadi besar lalu melilit Lin Tian agar dia tidak jatuh, barulah setelah itu dia meletakkan Lin Tian di punggungnya dengan lembut. Hei, apakah kamu sudah lama dengan dia? Bisakah kamu menceritakan sedikit tentang dia? Tanya roh pelindung alam bawah kepada api Dewa Naga. Api Dewa Naga menatap roh pelindung itu dengan heran, karena dia merasa seharusnya setelah roh ini menggigit jari Lin Tian maka dia sudah tahu siapa Lin Tian. Sekarang malah dia masih menanyakan hal bodoh seperti itu padanya. Karena menurut dia roh ini bodoh,
Api Dewa Naga mengatakan sedikit tentang Lin Tian tapi baru saja tidak sampai sedikit dari apa yang dikatakan Api Dewa Naga wajah roh pelindung langsung tersentak kaget. Dia Kaisar Langit yang baru. Teriak roh pelindung itu dengan kaget bukan main, Api Dewa Naga mengangguk. Aku benar-benar sedikit bodoh. Jika aku tahu dia adalah Kaisar Langit mana mungkin aku akan melakukan lelucon seperti itu padanya, ucap roh pelindung. Kamu memang bodoh, otak batu. Ucap Api Dewa Naga dalam hatinya sambil memandangi roh pelindung yang agak bodoh itu dengan jijik. Di suatu dunia di mana 3 dewa pengkhianat tersisa, terlihat Dewa Neraka masih duduk di puncak yang biasanya dia tinggali selama ini. Hari ini dia seperti merasa ada orang yang sedang menjalani ujian menjadi penguasa alam bawah. Meskipun dia sudah terpisah dari roh pelindung alam bawah, tapi dia masih memiliki sedikit koneksi dengan roh pelindung itu dan karena itulah dia bisa merasakan jika seseorang akan menjadi penguasa dari alam bawah tersebut sekarang. Apakah itu dia? Pikir Dewa Neraka dengan serius. Jika benar apa yang dia tebak maka dia tidak perlu memikirkan hal tentang alam bawah lagi, tapi jika bukan orang yang dia pikirkan maka ini benar-benar akan membuat dia cukup kesulitan menanganinya. Swiss, kakak. Aku mendapatkan laporan dari bawahan kita yang ada di dunia dewa kalau orang-orang itu telah bertindak, ucap Dewa Kehancuran yang muncul di belakang Dewa Neraka. Apakah itu bisa dipercaya? Tanya Dewa Neraka. Tentu, dan Swiss, kakak, ada laporan kalau orang-orang itu menjaga beberapa tempat yang tidak penting di dunia dewa, ucap Dewa Kematian yang juga datang melapor kepada Dewa Neraka. Mendengar kalau 2 laporan yang secara serentak datang kepadanya membuat Dewa Neraka merasakan sesuatu firasat yang buruk, jadi dia berdiri dan memandangi keduanya dengan serius. Ceritakan padaku semuanya, ucap Dewa Neraka. Bab 217. Roh Pelindung yang Bodoh. Jika yang kalian katakan benar, maka orang-orang ini sudah mulai tidak sabar, ucap Dewa Neraka kepada kedua adiknya itu dengan tatapan serius. Maksud kakak, mereka telah mulai mencari di mana tempat segel alam langit paling lemah, dan ada kemungkinan mereka ingin orang-orang mereka yang di alam langit turun ke dunia dewa, jawab Dewa Neraka. Keduanya tidak mengerti, padahal alam langit telah disegel oleh Kaisar Langit dan segel itu sangatlah kuat bahkan mereka yang sekarang sudah pulih 80% kekuatan asli mereka pun masih tidak dapat menembusnya. Dewa Neraka tentu tahu lebih banyak dari mereka tentang segel alam langit, mungkin jika dibilang selain Kaisar Langit hanya dia dan orang misterius itu yang tahu kalau semakin lama segel alam langit bisa saja melemah. Apalagi jika leluhur roh tidak membantu memperkuat segel tersebut secara teratur. Dia juga tahu kalau leluhur roh tidak akan pernah membantu memperkuat segel alam langit, maupun ikut campur dalam masalah alam langit. Karena roh leluhur hanya melakukan tindakan sesuai takdir yang dia lihat, bahkan jika seluruh alam, dunia ini hancur pun dia tidak akan pernah memperdulikannya. Mendengar penjelasan dari kakak mereka, keduanya sadar sekarang kalau segel alam langit itu tidaklah abadi karena semakin lama waktu berlalu maka segel itu tetap akan termakan oleh waktu. Apalagi tidak ada yang menjaga atau memperkuatnya secara terus-menerus. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewa Kematian. Ikuti saja alurnya, kirim beberapa pasukan kita ke dunia dewa. Dia berhenti sejenak lalu bola matanya berubah menjadi merah gelap memandang ke bawah jurang, dan dengan tenang dia mengatakan apa yang dia ingin keduanya lakukan. Sesaat keduanya agak terdiam tapi lalu keduanya mengangguk setuju dengan rencana Dewa Neraka, setelah mendapat tugas keduanya langsung pergi melaksanakannya tanpa mengeluh sedikitpun. Aku harap apa yang aku lakukan benar, dan aku harap apa yang selama ini aku pikirkan itu salah, ucap Dewa Neraka secara tiba-tiba sesaat setelah 2 adiknya itu pergi. Tuan, aku telah mengatakan semuanya kepadamu, ucap roh pelindung yang seperti anjing kecil itu. Hei, apa kamu yakin sudah semuanya? Tanya Lin Tian kembali dengan serius. Tuan, aku tidak bohong. Tuan bisakah kamu melepaskan diriku yang kecil ini sekarang? Tanya roh pelindung itu, dia diikat oleh Lin Tian menggunakan sesuatu yang dapat mengikat roh sepertinya. Bahkan setelah dia mencoba untuk kabur dari ikatan ini, dia tidak berhasil sama sekali. Malah semakin dia memberontak semakin keras ikatan yang ada padanya. Tenang saja, kamu itu roh jadi tidak akan terbakar begitu mudahnya, jawab Lin Tian dengan senyum indah di wajahnya.
Tentu selain diikat anjing di bawah tempat anjing itu diikat ada api yang dibuat asli dari api Dewa Neraka lalu digabungkan dengan api elemen lintian, dan dengan elemen es menghasilkan api yang terasa panas tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Setelah beberapa jam barulah lintian melepaskan roh pelindung itu. Tentu dia sedikit puas dengan menghukum roh pelindung ini karena sejak dia datang ke jembatan takdir hatinya benar-benar sakit apalagi saat dia sadar kalau dua patung batu dari suku batu suci itu tidak mengatakan hal yang paling penting jika dia turun ke neraka saat itu. Bersikaplah baik, jika tidak saat kamu bersama dengan keluarga Tuan maka kamu akan lebih menderita dari ini, ucap api Dewa Naga dengan sedikit berbisik kepada roh pelindung itu. Apakah keluarga Tuan sangat berbahaya? Tanya roh pelindung. Bukan keluarganya yang berbahaya tapi para wanitanya, nanti kamu juga akan tahu, jawab api Dewa Naga menghentikan ucapannya lalu masuk kembali ke tubuh lintian. Roh pelindung memang bingung tapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu karena jika dia kemungkinan akan tetap di alam bawah jadi tidak perlu khawatir tentang keluarga lintian. Hei, anjing kecil, apakah sekarang aku bisa keluar dari sini? Tanya lintian kepada roh pelindung. Tentu Tuan, Tuan bisa kapanpun keluar dari sini sejak aku dan Tuan telah menjadi satu, jawab roh pelindung dengan bangga karena dia bisa membawa lintian keluar dari neraka ini. Apa yang kamu banggakan? Tanya lintian melihat sikap bangga yang secara tiba-tiba dari roh pelindung ini. Tidak ada Tuan, jawab roh pelindung. Lintian tidak lagi mempedulikannya lalu dia mencoba terbang, benar dia bisa terbang tapi ada perasaan yang membuat dia menjadi aneh. Perasaan itu adalah entah kenapa dia tidak pernah mencapai jembatan tempat dia turun sebelumnya. Malah, dia merasa kalau dirinya hanya terus terbang tanpa akhir. Apa yang terjadi? Fikir lintian, dia melihat ke arah roh pelindung yang ada di belakangnya, tapi saat dia melihat roh pelindung yang terlihat bernyanyi-nyanyi sendiri dengan wajah polosnya membuat lintian tidak menaruh sedikit pun kecurigaan. Dia lalu terus mencoba terbang, tapi semakin lama dia terbang semakin lelah dia saat itu. Hal ini tentu membuat dia agak curiga jadi dia dengan kesal meraih roh pelindung itu dan berteriak marah kepadanya. Apa yang terjadi? Kenapa aku masih tidak keluar dari sini? Tanya lintian marah kepada roh tersebut. Tuan ingin keluar. Aku pikir Anda ingin mencoba terbang saja tadi, jawab roh pelindung yang terlihat bodoh. Ya dewa, tidak, aku dewa sekarang, aduh. Apakah roh ini lebih bodoh dari dua suku batu sebelumnya? Fikir lintian yang bahkan akan tercengang melihat tingkah bodoh roh pelindung yang dia genggam itu. Tentu saja aku ingin keluar. Dan kenapa aku tidak bisa keluar padahal sudah lama aku terbang, ucap lintian. Itu karena meskipun Anda adalah penguasa neraka, Anda tidak boleh keluar dengan cara terbang karena jika begitu orang-orang yang pernah jatuh ke sini akan menggunakan cara seperti Anda untuk keluar, jawab roh pelindung. Apa kamu bodoh? Jelas kalau orang lain jalan ke jembatan itu dia tidak akan bisa terbang, bahkan jika dia jatuh ke sini selama dia bukan penguasa neraka mereka juga tidak akan bisa terbang. Kenapa masih ada peraturan bodoh seperti itu? Siapa yang membuatnya? Tanya lintian yang benar-benar marah dengan kebodohan roh itu. Aku, yang membuatnya, jawab roh pelindung dengan wajah malu kepada lintian. Lintian benar-benar semakin kesal tapi dia menyerah untuk terus berdebat dengan roh bodoh ini dan hanya menanyakan bagaimana cara dia keluar, tentu keluar dari sini sangatlah mudah bagi roh pelindung itu. Karena mereka hanya perlu pergi ke depan pintu yang ada di dalam goa tempat biasa dia tinggal, selama mereka masuk ke pintu itu maka lintian dapat sampai di atas sesuai keinginannya. Bab 218. Sedikit kesialan. Apa kau bercanda denganku? Tanya lintian lagi dengan serius. Dua batu asing itu mengatakan kalau belum ada makhluk hidup yang pernah keluar dari neraka sampai sekarang, kecuali mereka mendapatkan izin dari Dewa Neraka atau ada token dari Dewa Neraka. Tapi binatang kecil ini mengatakan kalau ada pintu keluar dari neraka ini di tempat dia tinggal, dan dengan hanya memikirkan kemana kita ingin keluar maka kita akan muncul dimanapun itu selama masih ada di alam bawah. Tuan, kalau yang aku katakan tadi benar, memang tidak ada yang bisa keluar kecuali mereka ada izin dari Dewa Neraka atau token neraka maka mereka barulah bisa menggunakan pintu itu, jawab roh leluhur berusaha menjelaskan hal itu kepada lintian. Sial, kenapa penjaga dan roh alam bawah ini sangat bodoh, ucap lintian kesal dalam hatinya.
Sekarang dia tidak punya pilihan lain kecuali turun lagi ke neraka tempat tinggalnya roh bodoh itu. Setelah beberapa saat turun dari langit, Lin Tian akhirnya sampai di tempat tinggal roh tersebut. Jika kau bercanda lagi aku akan membuatmu menjadi abu. Ucap Lin Tian. Kenapa aku harus bercanda? Padahal aku sudah mengatakan semuanya dengan jujur, dan juga aku ini roh api, mana mungkin bisa jadi abu lagi, keluh roh pelindung itu dengan wajah agak sedih. Lin Tian melihatnya dengan tatapan kejam. Seketika itu roh tersebut diam dan tidak lagi berbicara karena dia sadar diri jika berbicara salah lagi maka kelarlah hidupnya yang kecil itu. Lin Tian terus maju ke depan pintu tersebut dan dia dengan santai mendorong pintu besar yang ada di dalam goa tersebut. Benar saja, setelah dibuka pintu tersebut mirip dengan portal ruang yang biasa Lin Tian gunakan. Aku akan mencoba pindah ke jembatan saja, karena aku belum tahu di mana posisi jelas dari istana pengadilan, ucap Lin Tian. Dia masuk ke dalam pintu itu dan langsung menghilang bersamaan dengan roh pelindung yang mengikutinya dari belakang. Tuan, tunggu aku, ucap roh tersebut mengejar Lin Tian terburu-buru. Swiss. Lin Tian memang dipindahkan, tapi entah kenapa dia merasa kalau dirinya sedang diduduki oleh sesuatu yang besar. Dia merasa sedikit sakit di perutnya dan saat dia mencoba menoleh ke atas dia melihat sosok patung batu benar-benar sedang menduduki dirinya. Oi, bisakah kamu berdiri dulu? Tanya Lin Tian yang wajahnya agak kesal. Bagaimana bisa dia dipindahkan dalam keadaan seperti sekarang ini? Ada orang, ucap patung itu melihat ke bawah di mana dia duduk. Lalu saat dia berdiri benar saja ada Lin Tian di bawah yang terlihat sedikit sengsara dari sejak dia turun ke alam bawah. Tuan, teriak roh pelindung. Saat Lin Tian telah bangun, roh itu langsung secara tiba-tiba melemparkan dirinya ke wajah Lin Tian dengan cukup keras. Aduh, sialan, bisa tidak bersikap lebih baik. Lin Tian benar-benar emosi melihat kelakuan dari roh ini. Jika bisa dia pasti akan meminta api Dewa Naga menelannya agar roh ini tidak membuat masalah lagi dengan dia. Maaf tuan, ucap roh itu agak malu. Salam Kaisar, ucap kepala suku batu suci yang berlutut di depan Lin Tian. Saat dia melihat kalau roh pelindung bersama Lin Tian, dari situ dia langsung tahu kalau Lin Tian adalah Kaisar Langit yang baru, karena itulah dia langsung berlutut menghadap ke Lin Tian. Aku kepala suku batu suci, Kaisar, ucap kepala suku itu dengan hormat. Oh, apakah kamu sudah menyelidiki istana pengadilan sesuai dengan perintah yang aku berikan kepada dua patung penjaga sebelumnya? Tanya Lin Tian. Dengan hormat Kaisar, saya sudah meminta beberapa kelompok dari suku untuk menjelajahi istana pengadilan sekarang sesuai perintah Tuhan, jawab kepala suku itu. Melihat sikap kepala suku yang terlihat tegas dan juga agak cerdas ini membuat Lin Tian sedikit menghela nafas bahagia. Ternyata tidak semua suku batu suci itu bodoh, masih ada yang pintar seperti kepala suku ini di sana. Apa yang terjadi? Tanya Jenderal Nanmo yang sedang berkumpul di aula ibu kota alam bawah. Mereka sehari sebelumnya diminta datang ke istana, dikatakan kalau Dewa Angin memiliki hal penting yang ingin dibicarakan dengan mereka semua, padahal beberapa dari orang tua itu sedang pusing satu lingkaran karena gagal menemukan siapa yang mencuri barang-barang pribadi mereka. Bahkan beberapa kali mereka menyiapkan perangkap untuk pencuri itu, hasilnya semua tetap gagal. Karena itulah beberapa dari tetua dan jenderal tua tidak pernah mau mengalihkan mata atau keluar dari tempat tinggal mereka meski hanya sesaat. Hanya karena Dewa Angin mengatakan kalau ada hal penting yang harus dia sampaikan sekarang, makanya mereka semua petinggi dari beberapa alam itu datang ke sini. Aku mendapatkan berita dari alam langit, ucap Dewa Angin dengan serius. Apa kabar baik atau kabar buruk? Tanya jenderal tua keluarga Bei dengan tenang kepada Dewa Angin. Bisa dibilang keduanya, tapi mungkin bisa dikatakan tidak ada kabar baiknya, jawab Dewa Angin menghela nafas. Setelah Lin Tian pergi, dia senang hati melakukan tugasnya dengan sangat baik, apalagi dia tidak pernah menganggur sejak Lin Tian pergi ke jembatan takdir. Tapi saat dia merasa santai dan berpikir kalau dia hanya perlu menunggu Lin Tian kembali untuk kembali ke alam langit, berita yang baik dan buruk pun diterima olehnya. Satu dari sisi Jenderal Zhao yang mengirim ke batu yang diberikan Lin Tian kepadanya. Dan satu lagi dari Dewa Kegelapan yang memberikan pesan sama dengan Jenderal Zhao yang membuat Dewa Angin benar-benar bingung serta panik dengan kedua berita itu. Kalau begitu apa kabar buruknya? Tanya Jenderal muda keluarga Zhao.
Terjadi peperangan di negeri langit, ucap Dewa Angin yang langsung mengubah wajah semua orang yang hadir di sana. Wajah Mujingir juga kaget, siapa yang berani memulai perang dengan negeri langit? Apalagi di negeri langit masih memiliki 3 jenderal langit menjaga negeri langit dan kekuatan mereka bukanlah hal yang bisa dilawan dengan mudah. Siapa itu? Apa mereka tidak takut Kaisar Langit marah? Ucap Jenderal Nanmo berdiri dengan marah. Bukan hanya dia saja tapi semua jenderal tua yang sudah mengakui Lin Tian sebagai Kaisar Langit pun sangat marah mendengar pemberontakan tersebut. Itu Dewa Laut Darah, jawab Dewa Angin dengan wajah yang penuh amarah juga. Apa? Ketidakpercayaan muncul di wajah masing-masing dari mereka semua setelah mengetahui siapa yang berani berperang dengan negeri langit. Bagaimana bisa orang itu? Apakah dia benar-benar sudah tidak tahan lagi untuk menjadi Kaisar Langit yang baru? Ucap Jenderal Muda Keluarga Bei. Bab 219. Lin Tian atau Kaisar Langit. Semua berpikiran sama dengan Jenderal Muda itu, entah kenapa mereka bingung dengan niat terburu-buru dari Dewa Laut Darah yang ingin menjadi Kaisar Langit. Setahu mereka, meskipun Dewa Laut menjadi penguasa negeri langit pun dia tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Langit yang asli seperti Kaisar Langit sebelumnya. Itu dikarenakan Kaisar Langit yang sebenarnya harus bisa masuk ke dalam pintu Istana Langit di mana selama ini pintu itu tidak ada yang bisa membukanya. Hanya seseorang yang benar-benar menerima atau menjadi penerus Kaisar Langit dapat masuk ke dalamnya dan melihat apa yang ada di dalam istana itu. Jangan pikirkan itu sekarang, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk membantu alam langit, ucap Dewa Angin. Kaisar tidak ada di sini, dan kita juga tidak bisa bertindak seenaknya tanpa perintah, ucap Jenderal Nanmo dengan serius, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini bertindak sesuka hatinya selama Lin Tian tidak ada. Bahkan jika di sini sekarang mereka meminta kembali dulu untuk membantu peperangan di negeri langit dia akan mencoba yang terbaik menghalangi mereka semua. Kami mengerti itu, sebenarnya Kaisar sudah tahu kalau akan ada masalah besar terjadi di alam langit maka dari itu dia memerintahkan aku untuk mengirimkan pesan kepadanya jika ada sesuatu yang terjadi di alam langit, ucap Dewa Angin, dia tentu mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Jenderal Nanmo. Karena dia juga berpikiran sama dengan Jenderal Nanmo selama Lin Tian tidak memberi dia perintah Dewa Angin tidak akan mengirimkan pasukan ke alam langit, sebenarnya dia sudah mengirimkan pesan kepada Lin Tian tapi anehnya tidak satu pun pesan yang dia kirim dijawab oleh Lin Tian. Dan sekarang dia lebih mencemaskan keadaan Lin Tian yang tidak kunjung kembali ke ibu kota sampai saat ini, jadi alasan lain dia mengumpulkan mereka juga membahas masalah Lin Tian juga. Apa Kaisar sudah membalas pesan itu? Tanya jenderal yang lain kepada Dewa Angin. Dewa Angin hanya bisa menggelengkan kepala sebagai jawaban, melihat Dewa Angin menggelengkan kepalanya membuat semua yang ada di sana merasa cemas dan juga gugup. Jika Kaisar semakin lama memberikan perintah kepada mereka maka semakin para alam langit akan berdampak akibat perang itu. Apa yang terjadi dengan Kaisar Langit? Apa dia terjebak di jembatan takdir? Tanya tetua yang ada di sana dengan wajah cemas. Kalian tenang saja, kakak masih baik-baik saja, ucap bayi kecil yang entah dari mana muncul di hadapan mereka semua. Salam Kaisar Harimau. Semuanya berdiri dan memberi hormat kepada bayi kecil, mereka sudah tahu siapa kucing kecil ini sebenarnya dan bisa dipastikan jika bayi kecil adalah saudara dari Kaisar mereka. Jika mereka pikirkan bayi kecil bisa dibilang pemimpin kedua selama Lin Tian tidak ada, karena dari apa yang mereka dengar baik Lin Tian dan bayi kecil selalu bersama untuk melakukan apapun kecuali kenakalan bayi kecil yang belum mereka ketahui sampai sekarang. Tidak perlu sopan denganku, katakan apa yang terjadi sampai kalian cemas tidak jelas seperti itu. Tanya bayi kecil, dia baru kembali dari tempat bermainnya dan tentu berencana untuk mencari mangsa baru tapi saat dia mendengar kalau semua orang berkumpul di sini, dia pun menjadi mengubah arah perjalanannya yang dari timur ke barat. Dewa Angin menceritakan informasi yang ia dapat dari Jenderal Zhao dan Dewa Kegelapan, mendengar itu bayi kecil menjadi diam dan dia langsung mengambil wujud manusianya di hadapan semua orang di sana. Sambil berjalan ke tempat Lin Tian duduk, dia terus memikirkan sesuatu di pikirannya lalu barulah dia duduk di tahta alam bawah dengan pandangan serius menatap semua yang ada di sana. Aku ingin menanyakan satu hal kepada kalian, dan aku ingin kalian semua jujur, ucap bayi kecil dengan wajah tenangnya. Siapa yang kalian ikuti, Kaisar Langit atau kakakku?
Tanya bayi kecil dengan senyum di wajahnya. Semua yang ada di sana seketika itu langsung diam, mereka terkejut dengan pertanyaan yang diberikan oleh Lin Tian itu dan bukan mereka tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh bayi kecil meskipun pertanyaan bayi kecil akan terlihat bodoh tapi mereka adalah orang-orang yang sudah lama hidup jadi mereka lebih paham apa maksud pertanyaan bayi kecil itu. Tentu kalian paham apa maksudku bukan? Kaisar Harimau, aku akan selalu mengikuti Kaisar tidak peduli dia Kaisar atau siapapun tapi dia orang yang membantuku membalas dendam atas anakku, dan dia juga yang telah menyembuhkan diriku saat aku diracuni, jadi aku akan mengikuti Kaisar tidak Kaisar Lin Tian. Jawab Dewa Angin dengan tulus kepada bayi kecil. Melihat betapa jujurnya Dewa Angin semua orang yang ada di sana terdiam, jelas kalau Dewa Angin memilih mengikuti Lin Tian bukan Lin Tian yang menjadi seorang Kaisar. Dia sepupuku, tentu aku dan alam es selalu berada di sisinya, ucap Mu Jinger sambil tersenyum. Dia adalah adik dari pria yang aku cintai jadi aku sebagai kakaknya tentu harus melindungi adik iparku, jadi tentu aku juga akan mengikutinya, dan perkataanku juga sama dengan niat alam tombak serta alam bintang, ucap Sing Singer mengedipkan matanya ke arah Mu Jinger. Hais, aku sudah tua dan sedikit tidak mengerti apa yang Anda maksud tapi yang jelas aku di sini untuk mengikuti Tuan Muda kami bukan Kaisar Langit. Jadi tentu aku akan mengikuti perintah Tuan Muda kami, jawab tetua kedua dari alam elemen, sejak Lin Guang tidak ada dialah yang mengambil alih pengaturan pasukan dari alam elemen. Dia keponakan kecil kami, jadi bayi kecil jangan pikirkan hal lain untuk kami. Katakan saja apa yang harus kami lakukan maka alam kehidupan siap membantumu dan juga keponakan kecil kami itu, ucap Seng Mi menatap bayi kecil dengan senyum percaya dirinya. Setelah hal itu satu persatu dari mereka bahkan 3 keluarga Jenderal Negeri Langit memberikan keyakinan mereka kalau yang mereka ikut adalah Lin Tian bukan Kaisar Langit, walau 3 keluarga itu tidak bisa berjanji untuk mewakili keluarga mereka tapi menurut bayi kecil sepertinya ini cukup bagus. Bagus, aku menyukai gaya kalian, maka dengan begitu aku bisa sedikit lega dengan rencana yang telah aku buat, ucap bayi kecil berdiri sambil tersenyum ke arah mereka dengan senang. Apakah Kaisar Harimau telah memiliki rencana untuk masalah ini? Tanya Dewa Angin. Tentu saja, menurutmu aku tidak sepintar kakakku. Hei, asalkan kalian tahu ya, akulah orang yang selalu mengajari kakak tentang taktik dan strategi, jawab bayi kecil dengan bangga. Ho, kalau begitu apa rencananya? Tanya Jenderal Nanmo. Tentu saja siapkan pasukan, berangkat datang dan bunuh semua pengkhianat itu, jawab bayi kecil dengan tenang. Bab 220. Situasi di Istana Pengadilan. Apa ini Istana Pengadilan? Tanya Lin Tian melihat istana yang terlihat agak menyeramkan itu. Iya Kaisar, istana ini dibuat sangat bagus oleh para hakim sebelumnya bahkan aku sangat suka dengan dekorasi di dalamnya, dan apalagi 2 patung singa yang memiliki tanduk serta telinga yang panjang itu, jawab kepala suku batu. Lin Tian yang mendengarkan bagaimana orang ini, salah maksudnya batu ini memuji dekorasi serta bentuk istana pengadilan membuat dia agak tidak bisa berkata-kata. Dalam pikiran Lin Tian, dia merasa kalau kepala suku batu ini juga bodoh tapi tidak kelewatan seperti 2 anggota suku yang sebelumnya. Hei, lihat itu. Itu adalah patung diriku, ucap roh pelindung alam bawah melihat patung anjing berkepala 3 atau yang sering disebut Cerberus di atas bangunan istana pengadilan itu. Wah, Tuan Roh itu adalah Anda yang perkasa, sungguh aku sangat mengagumi wujud Anda itu, ucap kepala suku roh kepada roh pelindung, bahkan 2 batu yang ikut dengan dia pun mengangguk setuju dengan perkataan kepala suku mereka. Sial, kalian ternyata penggemarku, bagus. Lain kali akan ku berikan kalian batu yang sangat berharga, ucap roh pelindung yang merasa bangga dipuji oleh kepala suku batu suci itu. Terima kasih Tuan Roh, ucap ketiganya sambil berlutut penuh kegembiraan. Lin Tian hampir pingsan melihat 3 batu bodoh serta roh pelindung yang juga bodoh itu, dia sedikit menyesal dengan kelakuan Kaisar Langit yang mau saja menerima suku batu suci yang agak bodoh ini serta roh pelindung yang bahkan tidak tahu malu ini sebagai pelindung alam bawah. Ais. Jika aku hidup di zaman guru dulu mungkin aku akan menamparkan wajah guru, ucap Lin Tian memasang wajah yang penuh keluhan dengan gurunya yaitu Kaisar Langit. Lin Tian tidak lagi peduli dengan mereka lalu masuk ke dalam istana pengadilan itu, di depan pintu masuk sudah ada 2 patung yang berjaga memandang ke arahnya. Saat melihat ada kepala suku mereka yang datang,
dua patung ini tahu kalau Lin Tian adalah Kaisar Langit jadi mereka berlutut di sana dengan hormat. Lin Tian mengangguk kepada keduanya lalu meminta mereka untuk menceritakan apa yang sudah mereka temui di dalam. Kedua patung itu menceritakan kalau dua patung biru dan merah menemukan tempat yang berisi banyak tahanan, mereka masih hidup dan jelas kalau bukan dewa biasa tapi siapa mereka tidak ada yang tahu. Lalu di mana dua patung itu? Tanya Lin Tian. Dua patung saling pandang agak malu untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh dua patung tersebut tapi pada akhirnya mereka dengan malu-malu mengatakan kalau keduanya masih bertengkar tentang masalah perebutan makanan sejak mereka menemukan ruangan itu, dan keduanya sekarang berada di dalam istana. Apakah mereka bodoh atau apa? Fikir Lin Tian di dalam hatinya, tapi karena dia benar-benar tidak bisa apa-apa jadi dia melupakan kedua patung bodoh tersebut dan memutuskan masuk untuk melihat siapa orang-orang yang terkurung di dalam istana pengadilan tersebut. Bawa aku ke sana, ucap Lin Tian kepada kedua patung. Kemana Kaisar? Ke tempat dua patung atau ke ruangan itu? Tanya salah satu patung yang berdiri di pintu tersebut. Ke neraka, ucap Lin Tian kesal. Neraka. Tapi kami tidak tahu bagaimana bisa ke sana Kaisar, jawab yang lain dengan wajah bingung. Tentu saja ke ruangan itu. Cepat, teriak Lin Tian dengan kesal. Kedai patung itu melihat kalau Lin Tian marah, mereka pun langsung membawa Lin Tian ke dalam ruangan di mana banyak orang-orang yang terkurung dan terikat. Lin Tian berjalan di belakang dengan santai sebelum ledakan besar terjadi tepat di depannya. Boom, sial, saudara aku yang akan memakan batu itu. Teriak patung merah yang terlempar keluar dari ruangan yang hancur akibat dirinya itu. Tidak, aku menang dan kamu telah kalah, jadi biarkan aku memakannya, teriak patung biru keluar dari dinding yang hancur itu. Saat melihat kedua patung yang telah menghancurkan dinding di depannya benar-benar membuat Lin Tian tidak dapat menahan lagi amarahnya. Di sini mereka masih bisa untuk bertengkar bahkan menghancurkan dinding ini, jika dia terus diam maka mungkin istana ini hancur oleh kelakuan mereka. Pantas saja selama ini mereka hanya bisa dijadikan penjaga bukan sebagai pelindung istana pengadilan, karena jika mereka telah membuat ulah maka mereka bisa dengan mudah menghancurkan barang-barang di sekitar mereka. Hentikan, teriak Lin Tian kesal. Mendengar teriakan Lin Tian, keduanya kaget lalu memandang Lin Tian saat mereka melihat itu Lin Tian keduanya buru-buru berlutut di hadapan Lin Tian dengan mengatakan berbagai hal yang membuat Lin Tian sakit kepala. Kaisar kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang sakit? Maafkan kami tidak mengatakan hal penting itu kepadamu, ucap patung biru. Sudah, hentikan, bawa aku ke ruangan tempat orang-orang itu diikat sekarang. Ucap Lin Tian dengan marahnya. Baik, ucap keduanya tanpa ragu saat mereka sadar kalau Lin Tian sedang marah. Keduanya berjalan di depan dan tidak lagi berbicara apapun, mereka hanya terus diam karena takut Lin Tian akan marah lagi kepada mereka. Sedangkan kepala suku Batu Suci masih sibuk mendengar kata-kata indah yang dikeluarkan oleh roh pelindung yang telah lupa kalau Lin Tian tidak ada lagi di sana. Lin Tian menanyakan masalah orang-orang itu kepada mereka, dan setelah Lin Tian tahu kalau mereka telah terjebak sangat lama di sana sangat lama membuat Lin Tian sangat terkejut, dia menjadi lebih penasaran dengan orang-orang ini. Apakah mereka mengatakan sesuatu kepada kalian? Tanya Lin Tian. Mereka bahkan tidak mengatakan apapun kepada kami, jawab patung biru. Iya Kaisar, mereka hanya memarahi kami beberapa kali, dan tentang yang lain tidak ada. Tambah patung merah. Lalu kenapa kalian tidak melepaskan mereka? Tanya Lin Tian dengan serius. Itu, kami pikirkan mereka sangat mencurigakan jadi kami membiarkan mereka di sana sampai Anda kembali, jawab patung biru dengan sedikit malu di wajah patungnya. Hanya karena itu kalian tidak melepaskan mereka. Bagaimana jika aku tidak kembali? Tanya Lin Tian sedikit marah. Tentu saja kami juga akan membiarkan mereka diikat seperti itu, jawab patung biru tanpa ragu. Lin Tian menghela nafas berat, dia baru saja lupa kalau kedua patung ini baru bodoh dan dia tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari mereka, tapi mereka jelas orang yang terlalu setia menurut Lin Tian. Lin Tian akhirnya sampai di depan pintu masuk ke ruangan di mana orang-orang itu terikat. Saat Lin Tian masuk dia melihat banyak yang terikat dengan menyedihkan di dalam sana. Ini, bab 221. Dewa Penghancur, Dewa Laut, apakah kau benar-benar akan berperang dengan kami?
Ucap Jenderal Zhao yang berdiri di depan gerbang pertahanan untuk masuk ke wilayah Istana Langit atau ibu kota dari Negeri Langit. Aku bukan ingin berperang tapi hanya ingin mengambil alih Istana Langit, jawab Dewa Laut yang terlihat berdiri di langit, tapi tiga jenderal tahu kalau itu hanya klon dari Dewa Laut. Apakah kau benar-benar sangat ingin menjadi Kaisar Langit? Apakah kau tidak tahu, meskipun menjadi Kaisar Langit tapi kamu tidak akan bisa masuk ke dalam Istana Langit? Teriak Jenderal Bei. Dewa Laut tidak menjawab, dia hanya tersenyum memandang tiga jenderal itu dengan jijik. Dia tentu tahu semuanya tapi meskipun begitu jika dia menaklukkan Negeri Langit bukankah berarti sama saja dia menjadi Kaisar Langit? Dan tidak perlu untuk masuk ke Istana Langit setelah dia menjadi Kaisar Langit karena dia bisa menghapus hal tersebut setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak peduli dengan itu, sekarang aku ingin kalian memilih apa, mau menyerah atau mati. Jadi pilihlah dengan baik, ucap Dewa Laut. Apa kamu pikir kami takut denganmu? Jangan harap, suatu saat Kaisar Langit yang asli akan muncul dan mengambil kembali tahtanya dan meskipun kami harus mati di sini setidaknya kami tidak akan membiarkan kamu menyentuh Istana Langit. Teriak Jenderal Nan dengan tegas menolak. Bahkan dua jenderal lainnya dengan tegas menolak permintaan Dewa Laut juga, bagi mereka hanya Kaisar Langitlah yang berhak masuk dan duduk di tahta Negeri Langit dan hanya dia penguasa seluruh alam langit. Hahaha, kalau begitu mari kita berperang. Dan akan kupastikan kalau tiga jenderal yang tersisa menghilang sepenuhnya dari alam langit, ucap Dewa Laut memandang ketiganya dengan tatapan kejam. Selama kita bertahan sampai pasukan Dewa Kegelapan dan alam lainnya datang, kita pasti dapat mengalahkannya saat itu, ucap Jenderal Zhao. Jenderal Bei dan Jenderal Nan tentu mengerti, yang perlu mereka lakukan adalah bertahan sampai bantuan lain datang. Itu bukan karena mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Laut tapi sejak pertempuran sebelumnya entah kenapa mereka merasakan kalau kekuatan pasukan Dewa Laut Darah semakin meningkat melebihi pikiran mereka. Hahaha, kalian tidak akan bisa menunggu bantuan datang. Karena mereka juga sibuk dengan masalah alam mereka sendiri-sendiri, ucap Dewa Laut Darah, dia sepertinya tahu apa yang sedang difikirkan oleh ketiga jenderal itu. Tapi sayangnya ketiganya tidak tahu kalau setiap alam yang lainnya juga telah mendapatkan beberapa masalah sekarang, dan dia lebih tahu kalau tidak akan ada yang datang membantu mereka di sini. Apa maksudmu? Tanya Jenderal Zhao yang memiliki firasat tidak baik. Tiba-tiba sebelum dia mendengar jawaban dari Dewa Laut Darah, sebuah pesan dikirimkan kepadanya dan isinya membuat dia bergetar karena marah. Kau bekerja sama dengan mereka. Apakah kau? Jenderal Zhao tidak dapat menahan amarahnya melihat Dewa Laut Darah. Hahaha, iya aku adalah salah satu jenderal di bawah perintah tuanku. Dan saat Kaisar Langit jatuh aku memang ikut di dalamnya tapi di tugas yang lain, ucap Dewa Laut Darah dengan senyum dingin. Jadi kau juga antek dari orang itu. Kau pantas mati, teriak Jenderal Nan yang marah, dia akan bertarung dengan Dewa Laut tapi dihentikan oleh Jenderal Zhao dan Bei. Siapa tuanmu sebenarnya? Kenapa dia membunuh Kaisar Langit? Tanya Jenderal Zhao. Kalian bisa memanggil tuanku Dewa Penghancur. Dan apa tujuan dari tuanku membunuh Kaisar Langit aku pun tidak tahu, jawab Dewa Laut. Ketiga jenderal tidak menyangka kalau Dewa Laut sejak dulu adalah bawahan dari Dewa Penghancur, meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya Dewa Penghancur ini tapi kemungkinan tuan dari Dewa Laut ini adalah dewa yang sejajar atau sama kuatnya dengan Kaisar Langit. Apalagi dari kata-kata Dewa Laut jelas kalau ada jenderal lain yang sama-sama kuatnya dengan dia, karena itulah hal-hal yang terjadi di alam lainnya pasti ada kaitannya dengan kelompok Dewa Penghancur ini. Kau tidak akan pernah hidup lama karena membunuh Kaisar Langit Dewa Laut Darah, ucap Jenderal Zhao dengan dingin. Aku tidak pernah membunuh Kaisar Langit, tuanku lah yang membunuhnya, jawab Dewa Laut Darah santai. Tapi karena kalian tidak ingin menyerah, aku hanya perlu membunuh kalian jadi. Semuanya keluar dan serang, teriak Dewa Laut Darah. Lalu banyak kelompok tiba-tiba muncul entah dari mana, mereka berpakaian serba hitam lalu di pakaian mereka ada gambar naga di setiap pria dan phoenix di setiap wanita. Bunuh, teriak Jenderal Zhao kepada para pasukan dari Negeri Langit. Boom, pertempuran besar pun terjadi di Negeri Langit. Dewa Laut melihat hal itu tersenyum semuanya sesuai dengan perintah tuannya dan apa yang terjadi di alam lain telah membuat rencananya berjalan mulus. Dewa Laut Darah, teriak Jenderal Nan yang segera terbang ke arah Dewa Laut Darah.
Tapi saat Jenderal Nan sampai, Dewa Laut Darah telah menghilang dari sana karena itulah serangan dari Jenderal Nan menjadi sia-sia. Jenderal Nan, kita akan segera bertu tapi tidak sekarang. Aku harap kalian dapat bertahan, hahaha, suara Dewa Laut Darah bergema di seluruh negeri langit. Ah, Dewa Laut Darah, aku pasti akan membunuhmu. Teriak Jenderal Nan, dia marah dan langsung berpindah menyerang pasukan kelompok Dewa Penghancur dengan brutalnya. Boom, boom, ah. Mayat dan teriakan menyedihkan terdengar di seluruh alam langit, dan anehnya saat tiga jenderal melihat mayat dari kelompok Dewa Laut mereka melihat orang-orang ini mati dengan senyum di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak takut mati, ucap Jenderal B. Ini adalah pasukan yang siap mati, tapi bagaimana bisa? Sekuat-kuatnya seseorang setiap kematian datang mereka akan memperlihatkan sedikit rasa takut, ucap Jenderal Zhao. Swiss. Aku menduga kalau mereka sudah dikendalikan, ucap Jenderal Nan setelah bertarung dengan orang-orang itu. Kita tidak punya pilihan lain, cobalah untuk mengurangi korban di sisi kita. Selama itu bisa maka kita bisa lebih siap menghadapi pasukan Dewa Laut Darah yang sebenarnya, ucap Jenderal Zhao. Keduanya terdiam, dari kata-kata Jenderal Zhao mereka mengerti kalau Dewa Laut Darah belum mengirimkan pasukan aslinya tapi meskipun begitu kekuatan orang-orang ini bahkan cukup kuat untuk mengalahkan pasukan mereka. Sial, ucap Jenderal Nan kesal, di alam elemen. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi Nona, ucap Lin Sang tersenyum melihat sosok wanita yang muncul di langit. Wanita itu tersenyum ke arah Lin Sang, dan di belakangnya lebih dari 10.000 pasukan yang berdiri menunggu perintah dari wanita tersebut. Hehehe, Dewa Lin masihlah tampan seperti terakhir kali kita bertemu, dan maaf budak kecil ini datang mengganggu Dewa Lin kali ini, ucap si wanita. Bab 222. Jenderal Xianu, tidak masalah, aku juga bosan tidak ada yang menghiburku, jawab Lin Sang dengan santai. Melihat bagaimana santainya Lin Sang si wanita hanya dapat tersenyum, dia mengetahui dengan jelas kalau dia bukanlah lawan dari Lin Sang atau alam elemen karena itulah dia hanya akan berusaha menahan Lin Sang untuk membantu negeri langit bukan mencoba mengalahkannya. Oh, aku tidak melihat Dewi Ming kemana dia? Tanya wanita itu. Jangan tanya itu, mari berbicara lebih serius sekarang, bagaimana jika kita duduk dulu? Tanya Lin Sang yang sebenarnya masih duduk di meja tepat di depan perbatasan ibu kota dari alam elemen itu. Tahu kalau Lin Sang mengundangnya untuk duduk si wanita itu tidak ragu dan turun dari langit, tapi tiba-tiba suara dari belakang mencegahnya untuk turun menemui Lin Sang sendirian. Jenderal, kamu harusnya tidak turun sendirian, ucap bawahannya itu. Tenang saja, Dewa Lin bukan orang seperti itu. Dan aku lebih paham sifat dia daripada kalian semua, jawab wanita tersebut menyuruh bawahnya untuk mundur. Akhirnya dia pun turun dari langit, dan duduk berhadapan dengan Lin Sang. Lin Sang dengan santai meminta dia meminum teh yang ada di mejanya itu, tentu si wanita tidak menolak dan meminum teh tersebut. Teh yang enak, ucap si wanita. Hahaha, apa Nona tidak takut kalau ada racun di dalamnya? Tanya Lin Sang. Tentu saja tidak, dan juga jika Dewa Lin ingin mengalahkanku hanya sedikit usaha kecil bagi Dewa Lin jadi kenapa harus repot-repot untuk menaruh racun di dalam teh? Jawab si wanita. Ho, kalau begitu apa aku boleh tahu siapa Nona ini? Tanya Lin Sang. Tuanku memberi nama Xianu, atau di kelompokku sering dipanggil sebagai Jenderal Xian, jawab Xianu. Hahaha, Xianu bukankah artinya peri? Memang nama yang bagus, Tuan Nona Xian memang mempunyai selera humor yang bagus, ucap Lin Sang. Jenderal Xian tidak menjawab dia hanya tersenyum membalas perkataan Lin Sang, saat para pasukan di sisi Jenderal wanita Xian melihat kalau Dewa Lin Sang tidak bergerak melihat kedatangan dari banyak pasukan ini membuat mereka agak kagum. Memang alam elemen adalah alam yang paling tenang dan misterius dari alam lainnya, bahkan meskipun mereka tahu kalau ada perang tapi tidak ada satupun pasukan yang datang untuk bersiap bertempur dengan mereka. Bahkan mereka hanya melihat dua tetua dan Lin Fang yang berdiri dengan tenang agak jauh dari Lin Sang saat ini. Dan dari gaya mereka bertiga tidak ada tanda-tanda ingin bergerak untuk menyerang mereka, tentu Jenderal Xian juga berpikiran sama dengan pasukannya tapi dia sedikit lebih mengerti kenapa Dewa Lin Sang seperti ini. Itu karena Lin Sang dan alam elemen tidak pernah menempatkan dia serta pasukan yang dia bawa di mata mereka, jika mereka ingin maka itu akan sangat mudah menghancurkan mereka.
Mungkin beberapa dewa penguasa berpikir alam elemen yang terlemah, tapi dia sebagai jenderal yang dekat dengan tuannya sudah tahu kalau ada alam yang berbahaya, maka itu adalah 4 alam. Yaitu elemen, es, kehidupan dan pedang. Di antara 4 alam itu alam elemenlah yang terlihat jelas sebagai pemimpinnya, dan jika alam elemen tidak ikut berperang maka 3 alam lainnya juga tidak akan menyerang mereka. Jadi apakah peperangan di negeri langit sudah dimulai? Tanya Lin Sang. Iya. Aku datang ke sini untuk mencegah Dewa Lin mengirim bantuan ke sana, jadi maafkan aku, jawab Jenderal Xian. Haha, tidak masalah. Aku juga tidak ingin ikut campur dengan urusan negeri langit asalkan kalian tidak menyentuh alam kehancuran. Dan tiba-tiba Lin Sang berhenti berbicara dan menatap wanita itu dengan senyum dingin. Dan apa Dewa Lin? Tanya Jenderal Xian. Dan selama dia tidak membutuhkan kami untuk membantunya maka kami juga tidak akan membantunya. Tapi jika dia ingin kami membantunya maka maaf, aku terpaksa bertarung dengan Nona Xian, lanjut Lin Sang. Mendengar ucapan dari Lin Sang, Jenderal Xian sedikit aneh. Dia tidak mengerti kenapa alam elemen sangat mematuhi Kaisar Kehancuran meskipun dia tahu kalau Lin Tian cucu mereka, tapi baik dia dan tuannya tidak terlalu mengetahui informasi sesungguhnya. Itu karena sangat sulit untuk mencari informasi di alam elemen dan 3 alam lainnya. Saat alam es itu bermasalah pun sebenarnya berada di luar perkiraan mereka. Kalau bukan karena Mu Chen menderita, bagaimana mungkin Mu Chao bisa tertipu begitu mudah? Alam ini akan berubah, ucap Lin Sang sambil tersenyum aneh ke langit. Jenderal Xian terdiam, dia tidak mengerti maksud dari ucapan Lin Sang. Tapi memang benar kalau alam langit akan berubah karena tuannya akan mulai bertindak. Sebenarnya maksud Lin Sang bukanlah karena tuan dari si Jenderal Xian, tapi itu saat Lin Tian kembali maka alam langit akan benar-benar berubah. Di alam kegelapan tidak seperti di alam elemen, banyak pasukan dari orang-orang misterius bertarung dengan pasukan Dewa Kegelapan. Meskipun pasukan Dewa Kegelapan seperti menang di luar, tapi sebenarnya mereka gagal dalam menghancurkan seluruh pasukan musuh mereka. Bahkan Dewa Kegelapan tertipu dengan rencana licik mereka. Aku tidak menyangka kalau sebenarnya rencana kalian hanya ingin menahan kami, ucap Dewa Kegelapan memandang pria yang menggunakan topeng naga di langit. Terlihat juga beberapa di sisi yang berbeda, beberapa kelompok berdiri membuat sebuah formasi yang mengurung Dewa Kegelapan dan pasukannya. Hahaha, tujuan kamu memang hanya mengurungmu dan padukanmu. Aku juga tahu kalau jika bertarung dengan pasukan alammu hanya akan merugikan di pihakku. Jadi aku hanya melakukan sedikit penipuan agar bisa memasang formasi ini, ucap pria bertopeng naga itu. Sedikit, mengorbankan bahkan hampir ribuan nyawa pasukanmu dianggap sedikit? Tanya Dewa Kegelapan dengan heran memandang pria bertopeng itu. Pria bertopeng naga tidak menjawab, dia hanya tersenyum ke arah Dewa Kegelapan. Bagi dia berapapun banyak pasukannya mati, tapi selama tugas dari tuannya berhasil dilaksanakan dengan baik maka semuanya sepadan. Sepertinya akan menarik jika aku ke alam elemen atau 3 alam lainnya, ucap pria bertopeng itu melihat ke arah Dewa Kegelapan. Apa kamu ingin tahu kenapa? Itu karena mereka yang pergi ke sana lebih memiliki waktu baik daripada aku yang ada di sini. Bahkan wanita itu malah minum teh dengan Dewa Elemen, ucap pria bertopeng naga dengan senyum di wajahnya. Jelas kalau dia sedang mengejek Dewa Kegelapan dan pasukannya. Mendengar perkataan dari pria tersebut, Dewa Kegelapan tahu kalau baik alam elemen, es, kehidupan dan pedang tidak akan bergerak jika Lin Tian belum memberi mereka perintah. Serta menurut dia jikapun Lin Tian kembali dia tidak akan meminta bantuan dari keempat alam itu selama dia bisa menyelesaikan masalah dengan pasukannya sendiri. Bab 223. Menunggu waktu yang tepat. Tapi saat dia sadar kalau Lin Tian adalah Kaisar Langit mereka, dia tersenyum. Mungkin kelompok ini belum tahu kalau Lin Tian penerus dari Kaisar Langit dan saat Lin Tian kembali ke alam langit maka kelompok ini mungkin akan menderita. Tepatnya Dewa Laut Darah yang akan menderita, dan dia sedikit jelas tentang sifat Lin Tian yang cukup kejam kepada musuh-musuh mereka. Bahkan dia juga tahu kalau Kaisar Harimau berada di sisi Lin Tian yang membuat jelas kalau sifat keduanya dalam menyelesaikan masalah lebih dari apa yang dia pikirkan. Kenapa kau tersenyum? Tanya Jenderal Topeng Naga. Tidak ada, aku hanya berpikir apa yang akan terjadi nanti jika tiba-tiba ada perubahan di negeri langit, apakah tuanmu akan keluar? Atau dia hanya akan mengorbankan bawahannya begitu saja, jawab Dewa Kegelapan. Mendengar perkataan dari Dewa Kegelapan mata sang Jenderal bertopeng naga itu menjadi agak jelek,
memang benar kalau tuan mereka tidak akan peduli jika mereka semua gagal dalam melakukan misi ini. Tapi ada sedikit yang membuat mereka mengikuti tuan dengan senang hati, yaitu apa yang telah mereka dapatkan dan apa yang diberikan oleh tuan kepada mereka. Contohnya pria bertopeng naga sendiri dulu adalah pria yang dipandang lemah oleh banyak orang, tapi karena itulah tuannya membawa dia, mengangkat dia menjadi muridnya. Dan karena kekuatan tuannya juga dia dapat membalas dendam atas kematian keluarganya dulu. Sudahlah, aku di sini hanya untuk mencegah kamu dan pasukanmu membantu negeri langit, ucap jenderal bertopeng naga. Alam bawah. Bayi kecil terlihat santai duduk di tahta alam bawah, sejak dia memberi perintah untuk mengumpulkan pasukan, tapi sampai sekarang dia belum mengirimkan satupun dari mereka ke negeri langit. Beberapa dari mereka bahkan agak bingung dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil, padahal sebelumnya dia berniat mengirimkan mereka ke negeri langit untuk membantu, tapi sampai sekarang mereka hanya melihat bayi kecil duduk santai atau tidak pergi entah kemana. Kaisar Harimau, kenapa kita belum berangkat? Tanya Dewa Angin. Menunggu waktu yang tepat, jawab bayi kecil santai sambil memainkan batu komunikasi yang ada di tangannya. Mendengar jawaban bayi kecil membuat Dewa Angin terdiam. Dia menatap lagi kepada bayi kecil berharap mendapatkan penjelasan yang mudah dia mengerti agar dia juga dapat mengatakan alasan kenapa mereka belum berangkat ke alam langit. Apa kamu tidak tahu kalau mungkin sekarang semua alam sibuk dengan melawan kelompok itu? Dan kelompok yang menyerang negeri langit juga kelompok yang sama, seharusnya kamu tahu kan itu? Tanya bayi kecil. Iya, aku tahu itu, tapi apa maksud Kaisar Harimau kita harus menunggu waktu yang tepat? Tanya Dewa Angin yang benar-benar tidak mengerti maksud dari bayi kecil. Pasukan yang muncul sekarang bukanlah pasukan utama dari Dewa Laut Darah. Jika kita muncul sekarang maka di saat pasukan utamanya muncul kita akan pasti kalah telak, jelas bayi kecil dengan tenang. Tapi, jika kita tidak datang maka 3 jenderal dan pasukan di negeri langit tidak dapat bertahan, ucap Dewa Angin yang awalnya kaget dengan penjelasan bayi kecil. Kamu salah. Mereka tidak selemah apa yang kamu pikirkan, malah jika kita datang dan membantu merekalah yang membuat kelompok kita kalah. Ucap bayi kecil yang lebih mengerti bagaimana sebenarnya pertempuran terjadi. Dia sudah bertemu banyak hal selama hidupnya dulu, dia juga merasakan bagaimana peperangan terjadi dan bagaimana harus membuat strategi dalam berperang. Memang jika itu dulu dia adalah Kaisar Harimau yang kuat, tapi jika ada seseorang yang dapat membuat dia malah telak dalam berperang atau menyusun strategi maka itu hanya ayahnya. Bagaimanapun dari segi kekuatan, rencana, dan bertindak ayahnya bahkan lebih berhati-hati dari dia, dan bahkan saat bertempur pun dia bisa dengan mudahnya menyusun strategi baru untuk menang. Karena itulah dulu suku Harimau bisa menjadi yang terkuat dari suku lainnya. Itu, Dewa Angin tidak bisa menjawab perkataan dari bayi kecil. Benar apa yang dikatakan bayi kecil, jika mereka terlalu terburu-buru maka mereka sendirilah yang akan kalah. Akhirnya dia pun tidak bertanya lebih lanjut kepada bayi kecil, dia yakin Kaisar Harimau lebih mengerti daripada dia dalam membuat rencana. Tapi Dewa Angin masih tetap cemas, bukan karena hal lain tapi karena dia takut sesuatu terjadi di alam langit, apalagi dia membawa 5 tetua ke sini, jadi mungkin kekuatan alam angin sedikit lemah dari alam lainnya karena ketidakadaan dia. Aku tahu kalau kau juga khawatir dengan keluargamu, aku juga begitu, tapi yakinlah kalau rencana mereka hanyalah pada negeri langit dan mereka tidak akan mengancam alam lainnya, karena jika benar mereka memulai perang maka mana mungkin mereka melakukan secara terbuka seperti ini, ucap bayi kecil yang memandang Dewa Angin. Dewa Angin mengangguk mengerti, dia sedikit lebih baik sekarang setelah mendengar perkataan bayi kecil. Kamu pergi katakan kepada mereka terus bersiaga, aku akan mengirimkan kalian di saat semua sudah pasti, ucap bayi kecil. Dewa Angin mengangguk lalu keluar untuk mengatakan rencana dan alasan kenapa bayi kecil belum mengirimkan mereka ke negeri langit. Setelah mendengar itu semua pasukan menjadi tenang, ada beberapa dari mereka menghela nafas sambil memuji bayi kecil. Awalnya mereka semua juga agak bingung, tapi sekarang mereka lebih mudah bersabar dari sebelumnya karena penjelasan yang disampaikan oleh Dewa Angin kepada mereka. Apakah orang itu akan muncul juga nantinya? Fikir bayi kecil dengan wajah serius. Tentu orang yang dia maksud adalah pemimpin kelompok misterius itu atau dewa penghancur yang dikatakan oleh Dewa Laut. Lin Tian yang terkejut dengan apa yang ada di dalam ruangan itu memandang semua yang ada di sana penuh kebingungan.
Dia dapat melihat kalau semua yang terkurung dan terikat di sini sungguh mengalami hari-hari yang menyedihkan, apalagi dari apa yang dia lihat semua orang di sini jelas sudah sangat lama terperangkap di ruangan ini. Lin Tian berjalan ke arah ketua kelompok yang masih menundukkan kepala karena terlalu lemah, tapi saat dia tiba-tiba merasakan ada orang yang mendekatinya, ketua itu pun mengangkat kepala dan menatap Lin Tian dengan tajam. "Siapa kamu?" tanya ketua dari kelompok itu dengan serius. "Aku, hanya seseorang yang tidak sengaja masuk ke sini," jawab Lin Tian santai. "Ho, kenapa aku mencium sesuatu yang akrab darimu?" tanya ketua tersebut dengan serius. "Sesuatu yang akrab, apa maksudmu?" tanya Lin Tian bingung. "Entahlah, aku sudah lama terkurung di sini jadi aku juga kurang mengerti apa yang aku maksud," jawab ketua itu juga kebingungan. "Apakah keluarga Dong yang mengurung kalian di sini?" tanya Lin Tian yang membuat wajah ketua itu menatap Lin Tian dengan kebencian. Bab 224. Zi Yanling, pemimpin pasukan rahasia. Si pengkhianat itu, aku sangat ingin membunuhnya. Jika aku bisa bebas dari sini aku akan meratakan seluruh keluarga Dong, ucap ketua tersebut dengan penuh kebencian. "Ho, meratakan, apa kalian mampu?" tanya Lin Tian sambil tersenyum mengejek. "Hei nak, apa kamu menghinaku? Tentu aku mempunyai kekuatan untuk itu, sayangnya aku tidak bisa bebas dan sekarang beberapa dari saudaraku mulai melemah tak lama sebelum mereka mati di sini," ucap ketua itu dengan mata penuh kesedihan memandang saudara-saudara yang telah menemaninya selama ini. Lin Tian yang mendengar ucapan pria itu juga berpikiran sama, dia bisa melihat kalau orang-orang ini tidak akan bertahan lama lagi dengan lingkungan seperti ini apalagi dari luka parah mereka kalau bukan karena keinginan kuat yang ada pada masing-masing dari mereka pasti sudah mati sangat lama. Dia memandangi pria di depannya ini dengan serius, meskipun dia tidak tahu siapa pria ini. Entah kenapa dia merasa kalau mungkin pria ini layak untuk dia bantu tapi dia tidak akan semudah itu melepaskan orang-orang ini sebelum tahu siapa mereka. Lebih baik berhati-hati sampai kita bisa membuktikan bagaimana mereka, daripada nanti saat kita sudah percaya malah kita ditusuk dari belakang. Banyak orang-orang yang seperti itu, dan jika Lin Tian ingat Kaisar Langit yang dulu juga mengalami hal yang sama dengan pikiran Lin Tian. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu untuk dendam lagi, karena Jenderal Dong dan seluruh keluarga Dong telah musnah, ucap Lin Tian. Seketika semua orang-orang di belakang ketua itu yang awalnya tidak terlalu peduli dengan Lin Tian memandanginya dengan tatapan tidak percaya, meskipun keadaan mereka sekarang sangat lemah tapi mereka dapat merasakan kalau kekuatan pria ini hanya pada dewa penguasa tingkat tinggi tahap awal. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Jenderal Dong yang berada di tingkat tinggi, bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. "Iya, tentu bukan aku sendiri tapi dengan bantuan pasukanku dan saudara-saudara yang percaya denganku," ucap Lin Tian sepertinya tahu apa yang sedang mereka pikirkan. "Sebenarnya saat aku menyatu dengan roh pelindung itu aku berharap setidaknya maju ke tahap puncak, tapi malah hanya maju ke tahap awal," keluh Lin Tian. Apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah dia pikirkan tapi dia juga sadar diri, kadang apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita dapatkan. "Siapa kamu?" tanya ketua itu lagi menatap Lin Tian dengan serius. "Menurutmu?" Lin Tian hanya bertanya balik kepada pria itu. "Aku tidak tahu, tapi aku dapat merasakan di dalam tubuhmu ada sesuatu yang akrab," ucap ketua tersebut. "Aku ingin tahu dulu siapa kalian, setelah itu aku akan mengatakan siapa aku sebenarnya." Si ketua terdiam, dia dapat merasakan sesuatu yang akrab di dalam tubuh Lin Tian tapi dia tidak tahu apa itu, dia menatap Lin Tian lagi dalam-dalam sebelum menghela nafas dengan berat. "Aku adalah Zi Yanling, pemimpin dari pasukan rahasia Istana Langit," jawab Zi Yanling dengan wajah berat. Lin Tian kaget, dia memang tahu kalau ada satu pasukan rahasia yang selalu menjaga alam langit dan meskipun mereka selalu melaksanakan perintah Kaisar Langit tapi bukan berarti mereka tunduk kepadanya. Itu karena pasukan ini adalah pasukan yang hanya peduli melindungi negeri langit, dan mereka juga terbagi menjadi beberapa kelompok seperti 5 paviliun yang dia buat. Dia tidak menyangka kalau pasukan ini masih hidup, tapi jika mereka masih hidup bagaimana bisa mereka tidak melindungi Kaisar Langit? Karena itu adalah tugas asli mereka. "Lalu kenapa saat Kaisar Langit dalam bahaya kalian tidak membantunya?" tanya Lin Tian. "Membantunya?"
Bahkan jika kami ingin membantu tapi kami terkurung di sini karena dijebak oleh Jenderal Dong Keparat itu. Hal itu adalah rasa malu dalam hidup pasukanku, ucap si Yanling dengan penuh kebencian. Lin Tian mengangguk, dia mengerti sekarang kenapa mereka tidak membantu Kaisar Langit dulu, mungkin hal yang terjadi kepada mereka sama dengan yang terjadi dengan bayi kecil dulunya. Dijebak oleh orang lain dan dikurung dalam ruangan ini, bisa dibilang hidup mereka lebih menderita daripada bayi kecil. Begitukah? Baiklah, jika aku bisa membebaskan kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk membalas budiku? Tanya Lin Tian lagi. Membebaskan kami dan ketua. Apa kamu pikir rantai yang mengikat kami ini hanyalah rantai biasa? Ucap salah satu dari bawahan Zi Yanling dengan mengejek. Yah, walaupun rantai ini cukup bagus tapi itu tidak terlalu kuat jadi aku bisa melepaskannya hanya dengan sedikit usaha saja, tapi yang aku inginkan sekarang adalah apa yang akan kalian lakukan untuk membalas budiku. Si ketua dan orang-orang di belakangnya masih diam, meskipun mereka ingin bebas tapi mereka tidak percaya dengan Lin Tian yang dapat menghancurkan rantai ini. Bagaimanapun rantai ini bukanlah rantai biasa dan tidak mudah untuk menghancurkannya, apalagi setahu mereka rantai ini dibuat khusus oleh Jenderal Dong untuk mereka. Apa yang kamu mau? Tanya Zi Yanling. Apa yang aku inginkan? Kamu sepertinya ingin aku yang mengatakannya bukan? Tanya Lin Tian. Katakanlah, selama itu tidak menyentuh prinsip kami maka itu tidak jadi masalah untukku, ucap Zi Yanling dengan serius. Lin Tian yang mendengar itu sedikit tersenyum, dia sedikit yakin kalau orang-orang ini memiliki sifat yang setia dan juga dapat dipercaya jadi dia dengan tenang berkata kepada mereka. Aku ingin kalian jadi bawahanku, bagaimana? Tanya Lin Tian sambil menyampaikan keinginan mereka. Mendengar keinginan Lin Tian wajah semua yang ada di sana seketika itu kaget, mereka menatap Lin Tian dengan penuh amarah. Itu karena apa yang dikatakan Lin Tian sama dengan yang diinginkan oleh Jenderal Dong. Aku tidak melayani siapapun, dan kami hanya bertugas melindungi alam langit. Jika kamu ingin kami tunduk setidaknya kamu harus bisa menjadi Kaisar Langit, bahkan jika kamu adalah Kaisar Langit belum tentu kami akan setia kepadamu, ucap Zi Yanling dengan serius. Menjadi Kaisar Langit belum tentu bisa membuat kalian setia. Begitu, ternyata kalian memang keras kepala, juga jangan samakan aku dengan Kaisar Langit dan Jenderal Dong, ucap Lin Tian. Dia bisa mengerti dengan baik setelah melihat perubahan wajah dari orang-orang ini setelah dia mengatakan ingin mereka menjadi bawahannya. Lalu apa? Meskipun kami mati di sini, kami tidak akan mudah setia kepada siapapun itu. Ucap yang lainnya dengan wajah serius. Betulkah? Jadi aku tidak pantas. Ucap Lin Tian, seketika itu armor emas, tombak kaisar, dan juga 8 elemen serta wujud esnya muncul menghasilkan tekanan yang luar biasa di dalam ruangan tersebut. Boom! Ini, bab 225. Kesetiaan. Kamu. Wajah Zi Yanling kaget tidak percaya sampai-sampai dia tidak bisa berkata apapun saat menatap Lin Tian. Salam Kaisar, ucap dua batu biru dan merah yang dari tadi diam di belakang Lin Tian, keduanya langsung berlutut saat melihat perubahan yang terjadi dengan Lin Tian. Semua orang-orang yang tadi sangat lemah dan bahkan tidak ingin melihat Lin Tian tiba-tiba menatapnya penuh dengan rasa tidak percaya, beberapa yang tadi membenci Lin Tian pun terlihat menangis di sana saat menatap Lin Tian. Kalian ingin tahu siapa aku bukan? Aku Lin Tian, anak dari Lin Dong Dewa Elemen dan Dewi Es Ying Huan, juga adalah Kaisar Kehancuran baru dari alam kehancuran, ucap Lin Tian dengan wajah tenang memandang Zi Yanling. Menatap wajah tenang Lin Tian membuat Zi Yanling merasakan perbedaan besar dari Lin Tian dan Kaisar Langit yang dulu, entah kenapa dia merasa kalau Lin Tian bahkan mungkin bisa lebih kuat dari Kaisar Langit terdahulu. Bagaimana bisa? Apakah kamu telah mewarisi warisan Kaisar Langit? Tapi itu tidak mungkin. Jenderal Dong sendiri mengatakan kalau Kaisar Langit telah mati di tangan dia dan orang misterius itu, teriak Zi Yanling tiba-tiba sadar akan sesuatu. Lin Tian yang mendengar hal tersebut juga mengerutkan kening, apa maksud Jenderal Dong mengatakan kalau Kaisar Langit telah mati? Kaisar Langit tidak mati karena Jenderal Dong tapi dia mati karena dikhianati oleh 5 dewa penguasa alam bawah, ucap Lin Tian mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tidak, aku tahu semua itu, dan aku lebih tahu sifat kelima bersaudara tersebut. Mereka tidak akan pernah mengkhianati Kaisar Langit,
karena mereka dan Kaisar Langit benar-benar sudah seperti saudara, bahkan hubungan mereka lebih baik daripada Dewa Kegelapan. Teriak Xianling dengan wajah tidak percaya. Lin Tian benar-benar bingung dengan semua itu. Dia lalu menjelaskan pertemuan dia dengan Kaisar Langit sewaktu di Dunia Biru, lalu menceritakan apa yang pernah dia alami saat bertempur dengan kelompok orang misterius itu dan juga sampai melawan Jenderal Dong. Jika aku tebak dengan benar, maka yang kamu temui adalah Kaisar Langit yang asli. Tapi apa maksud dari Jenderal Dong? Dia telah membunuh Kaisar Langit, dan kenapa 5 dewa berkhianat kepada Kaisar Langit? Fikir Xianling dengan wajah bingung. Aku tidak tahu pasti, tapi mungkin di balik kejadian masa lalu ada sesuatu hal luar biasa yang tidak kita tahu. Dan kamu juga pasti tahu kalau seluruh keluarga Kaisar Langit musnah setelah kematian Ni, ucap Lin Tian lagi dengan serius. Wajah Xianling sangat jelek. Ternyata apa yang terjadi dulu sungguh bukanlah pengkhianatan biasa saja. Kemungkinan seperti yang dikatakan Lin Tian, ada sesuatu hal yang besar dari kejadian itu semua. Jadi, bagaimana? Apakah kalian mengikutiku atau Kaisar Langit? Tanya Lin Tian sambil menghilangkan tekanan serta armor dan tombaknya. Rambut birunya juga kembali ke hitam seperti semula. Xianling menatap Lin Tian dengan serius. Meskipun dia tidak tahu pemuda ini bagaimana di luar, tapi dia merasa kalau mungkin pemuda ini lebih dari apa yang terlihat dari luarnya. Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apakah bisa? Tentu saja, apa itu? Jawab Lin Tian tidak menolak. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap kami setelah mengikutimu? Tanya Xianling dengan serius. Tergantung apa yang bisa kalian lakukan, ucap Lin Tian. Dengan gerakan tangannya seluruh rantai yang mengikat Xianling dan bawahannya pun lepas. Lin Tian berbalik dan bersiap pergi, karena dia tidak ingin memaksa seseorang untuk mengikutinya. Dia hanya ingin seseorang yang benar-benar mau dan tulus mengikuti dirinya, bukan orang yang mengikuti dia karena terpaksa atau hanya untuk balas budi. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan dulu, yang aku inginkan adalah orang yang mengikuti tulus dan orang yang bisa aku anggap sebagai saudaraku. Hanya itu, jadi jika kalian merasa terpaksa mengikutiku maka aku tidak ingin menerima kalian, ucap Lin Tian berjalan pergi. Mendengar ucapan Lin Tian membuat semua orang di sana saling pandang. Mungkin total mereka hanya 5.000 orang, tapi kekuatan mereka lebih dari yang terlihat. Xianling saling pandang dengan saudara-saudaranya sebelum dia melihat Lin Tian yang berjalan pergi keluar. Secara tiba-tiba dia langsung berlutut diikuti oleh seluruh bawahannya yang masih mencoba berjuang untuk berdiri tadi. Aku Xianling dan seluruh pasukanku bersumpah setia kepada Kaisar dan siap melaksanakan tugas dari Kaisar, ucap Xianling. Kami bersumpah setia kepada Kaisar dan siap melaksanakan tugas dari Kaisar, ucap yang lainnya serentak setelah Xianling berbicara. Tiba-tiba langkah Lin Tian terhenti di depan pintu ruangan tersebut, tapi sekarang wajahnya sudah tersenyum dari depan. Dia berbalik menatap semua yang berlutut kepadanya itu, lalu saat mereka semua masih berlutut cahaya emas menyapu tubuh mereka. Seketika itu tubuh mereka yang lemah serta luka-luka pulih dalam sekejap, dan di tubuh mereka tiba-tiba ada armor emas yang sama dengan armor sewaktu pasukan dari berbagai alam melawan pasukan dari keluarga Dong. Tapi itu jelas berbeda karena saat itu armor menghilang setelah pertempuran selesai. Sekarang armor itu seperti hidup dan melekat di tubuh masing-masing dari mereka. Ini adalah armor yang ku buat sendiri dari energi Kaisar, dan kalian bisa memakainya dengan bebas. Kegunaan armor ini bisa meningkatkan kekuatan kalian untuk sementara waktu, melindungi dan menyembuhkan segala luka kalian dengan mudah, ucap Lin Tian. Mendengar penjelasan Lin Tian membuat Xianling dan pasukannya kaget. Armor ini benar-benar luar biasa. Dengan armor ini mereka bahkan bisa melawan 3 tingkat lebih tinggi dari kekuatan mereka. Dan armor ini aku berikan hanya kepada kalian, jadi gunakan sebaik-baiknya, tambah Lin Tian dengan serius. Sebenarnya ada satu hal lagi yang tidak Lin Tian katakan kepada mereka, yaitu armor emas ini adalah energi murni dari energi Kaisar sendiri dan dapat meningkatkan cara mereka berkultivasi lebih dari biasanya. Kami tidak akan mengecewakan Kaisar. Mereka semua dengan serentak hormat kepada Lin Tian dengan penuh syukur. Berdirilah, kita akan pergi ke ibu kota alam bawah, ucap Lin Tian. Iya Kaisar. Nah, Kaisar, kami juga ingin armor itu, bisakah? Tanya patung merah. Apa kamu bodoh? Itu tidak berguna bagi kita, malah akan membuat kita menjadi jelek.
Ucap patung biru, seketika itu keduanya terus berdebat di sana yang membuat Lin Tian dan Zi Yanling tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Apakah kamu tahu kenapa Kaisar dulu mengangkat mereka? Tanya Lin Tian. Jangan tanya aku Kaisar, aku pun pusing jika setiap hari bersama mereka, jawab Zi Yanling dengan pusing memandang dua batu tersebut. Bab 226. Tempat aneh. Hei, apakah kamu pernah bersama mereka? Tanya Lin Tian heran. Kaisar, sebelum kamu ke sini beberapa hari ini mereka berdua selalu berisik seperti ini, keluh Zi Yanling. Lin Tian melihat ke arah bawahan Zi Yanling dan mereka sama-sama mengangguk sedikit kesal di wajah mereka saat memikirkan beberapa yang lalu. Ais, jadi itu kenapa mereka hanya jadi penjaga di sini? Oh, apakah dulu ada sesuatu hal yang kalian lupakan? Seperti Jenderal Dong secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang penting. Tanya Lin Tian lagi. Sesuatu. Zi Yanling terdiam, dia ingat kalau hal seperti itu belum ada terjadi. Lin Tian lalu menceritakan hal terakhir yang disampaikan oleh Jenderal Dong kepadanya, tapi setelah mendengar perkataan Lin Tian Zi Yanling tetap tidak pernah mendengar apapun dari Jenderal Dong tentang masalah itu. Membunuh. Apakah ada yang salah dengan Kaisar Langit? Tapi itu tidak mungkin bahkan saat sebelum hal itu terjadi kami masih bertemu beberapa kali, ucap Zi Yanling yang benar-benar tidak mengerti apa arti perkataan Jenderal Dong. Ayo, kita keluar dulu, aku berencana membawa kalian keluar dari sini dan, wajah Lin Tian berubah saat dia menemukan kalau sudah banyak pesan dari Dewa Angin masuk padanya, tapi mungkin karena dia jatuh ke neraka sebelumnya membuat pesan itu tidak dapat dia baca dan barulah saat semua sudah beres di sini dia baru sadar kalau ada pesan dari Dewa Angin. Kaisar, tanya Zi Yanling yang melihat wajah kaget Lin Tian mematung di depannya. Hei, sepertinya kalian akan menunjukkan kekuatan kalian sangat cepat sekarang, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya setelah terkejut sebelumnya. Ho, apakah kita akan berperang? Tanya Zi Yanling sepertinya tahu sesuatu. Iya, dengan penguasa alam laut darah. Hei, pulihkan diri kalian dulu, setelah semua siap kita akan berangkat, ucap Lin Tian. Baik Kaisar, Zi Yanling lalu memberikan perintah untuk beristirahat beberapa hari di sini, karena setelah mereka pulih maka mereka akan segera mengalami pertempuran untuk pertama kalinya. Dan kali ini mereka harus melakukan yang terbaik untuk bisa membuat kagum Kaisar baru yang mereka ikuti dengan sepenuh hati. Tentu semua pejuang itu bersemangat dan bergairah, sudah lama mereka terkurung di sini dan mereka sudah merindukan yang namanya pertempuran apalagi sejak mereka tersiksa di sini kekuatan tubuh mereka semua sudah meningkat lebih dari dulu. Zi Yanling, bagikan pil ini maka kalian bisa sembuh dengan cepat. Dan sampai kekuatan kalian kembali seperti semula, aku ingin membersihkan tempat ini agar nanti bisa mengatur alam bawah dengan sempurna lagi, ucap Lin Tian sambil melemparkan beberapa botol ke arah Zi Yanling. Zi Yanling mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Lin Tian, jika alam bawah stabil maka baik alam langit serta dunia-dunia lainnya akan kembali normal. Dia juga tahu kalau sejak kepergian Dewa Neraka dan seluruh keluarga serta bawahannya membuat alam bawah tidak stabil bahkan mendekati kehancuran. Lin Tian keluar dari istana pengadilan dan melihat kalau dua batu dan roh pelindung ini masih saling memuji satu sama lain. Lin Tian yang melihatnya sangat ingin memukul mereka tapi dia tahu kalau sekarang bukanlah waktunya. Anjing kecil, bisakah kau serius sekarang? Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, ucap Lin Tian. Mendengar panggilan Lin Tian, roh pelindung itu segera bergerak dengan cepat ke arah Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian marah maka bisa saja dia menghilang langsung dari alam bawah ini. Jadi lebih bagus mencari muka di depan Lin Tian sekarang agar Lin Tian merasa dia adalah roh yang berguna, apalagi dia berbeda dengan roh-roh pelindung lain yang jelas-jelas satu dengan alam mereka tapi dia adalah roh yang memakan roh pelindung jadi jika ada roh atau api langit yang lebih kuat dari dia maka dia bisa saja lenyap. Kaisar, apa perintah Anda? Tanya roh pelindung itu. Apakah di sini ada tempat yang belum diketahui oleh Dewa Neraka? Atau tempat yang aneh? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian membuat roh pelindung itu terdiam, dia berusaha memikirkan hal-hal yang terjadi di neraka sebelum mengingat suatu tempat jauh di dalam neraka. Tepatnya di neraka paling bawah di mana tempat tinggalnya orang-orang yang memiliki dosa sangat besar, atau tempat hukumannya para kultivator dunia bawah yang belum mencapai keabadian. Di sana ada suatu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh dia maupun Dewa Neraka sekalipun.
jika dilihat dari luar tempat itu hanyalah lautan api neraka di mana di dalamnya banyak makhluk yang dihukum. Tapi saat mendekat maka mereka akan dapat merasakan kalau ada sesuatu yang tidak kasat mata menolak mereka masuk lebih jauh ke sana. Saat itu dia dan Dewa Neraka ke sana tapi sayangnya mereka malah terlempar dan terluka akibat hal yang mereka sentuh itu. Apa ada hal lainnya? Tanya Lin Tian dengan serius. Tidak ada Kaisar, hanya saat kita turun ke sana maka kita akan diperlihatkan lautan api yang tidak ada batasnya, jawab roh pelindung yang untuk pertama kalinya dia berkata serius kepada Lin Tian. Jika begitu bagaimana caranya kita ke sana? Fikir Lin Tian dengan wajah agak jelek, di sana tidak ada jalan seperti neraka yang dia temui sebelumnya dan hanya ada lautan api neraka jelas kalau dia tidak akan bisa menemukan jalan setapak seperti saat dia di neraka. Kaisar, Anda kan penguasa alam bawah. Jadi terbang tidak masalah di sana, hanya kita harus berhati-hati jangan sampai terlempar ke dalam api neraka seperti saat aku dan Dewa Neraka dulu, ucap roh pelindung. Kalau begitu mari kita pergi setelah aku memberi para batu ini pekerjaan, ucap Lin Tian setelah memutuskan akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kaisar bukannya kekuatan Anda sudah meningkat pesat. Itu juga berkat aku jadi kenapa Anda harus membahayakan hidup Anda ke sana? Tanya roh pelindung sedikit bingung, tapi di wajahnya ada rasa bangga karena dapat membuat Lin Tian maju ke kultivasi berikutnya. Hei, jika aku bergabung dengan roh lain mungkin aku sudah naik 2 tingkat, tapi saat aku bergabung denganmu aku hanya naik 1 tingkat. Jadi jangan banyak bicara atau aku minta apiku menelanmi. Ucap Lin Tian kesal. Roh pelindung diam seketika itu, dia tidak lagi berani mengatakan hal lain kepada Lin Tian yang terlihat sangat marah itu. Setelah Lin Tian memutuskan apa yang akan dia perintahkan kepada suku batu, dia langsung mengatakannya kepada kepala suku Tersep. Meskipun dia tahu kalau batu-batu ini agak bodoh mungkin tapi apalah karena hanya mereka yang bisa hidup di sini sekarang untuk waktu yang lama. Tenang saja Kaisar, aku si biru akan melaksanakan tugas dengan baik. Ucap batu bermata biru. Bab 227. Hukuman. Serahkan padamu. Mimpi. Kaisar, batu ini jangan dipercaya lebih baik serahkan padaku tugas muda itu, ucap patung merah sambil mengejek patung biru. Sialan, aku lebih pintar darimu, jadi aku yang pantas melakukan perintah Kaisar. Teriak patung biru. Jadi apa? Keduanya saling berdebat dan membuat Lin Tian pusing. Sedangkan Ziyanling yang melihat semuanya dari jauh tidak banyak bicara dan malah ragu untuk mendekati Lin Tian karena kedua patung bodoh itu. Kenapa dulu orang itu mau menerima mereka, ucap Ziyanling. Ketua bukankah dulu kau dan Dewa Neraka juga setuju? Ucap salah satu bawahannya sambil tertawa. Diam, kalian ingat, jangan sampai Kaisar tahu jika aku juga setuju dulu masalah suku batu suci, ucap Ziyanling mengingatkan bawahannya. Ketua wajah bawahannya seketika itu berubah menjadi cemas, bahkan yang lainnya juga menatap ketuanya dengan senyum canggung. Melihat seluruh bawahannya terdiam dan berkeringat dingin di seluruh tubuh mereka, membuat Ziyanling merasa ada sesuatu yang salah tapi dia tidak tahu apa itu. Hei, kenapa kalian diam saja? Apa kalian tidak ingin merahasiakannya untukku? Apa kalian tahu kalau duku aku setuju karena berpikir mereka kuat dan juga sedikit lucu mungkin, ucap Ziyanling mengingat saat dia dan Dewa Neraka setuju dengan permintaan Kaisar Langit. Jadi kau tahu soal batu suci ini? Jadi kau juga yang setuju menerima mereka? Ziyanling tiba-tiba mendengar suara dari belakangnya, saat dia melihat ada Lin Tian yang menatapnya dengan wajah yang marah bahkan Ziyanling gemetar saat melihat wajah marah Lin Tian itu. Kak Kaisar, itu aku bukan tidak mau mengatakannya, itu masalahnya adalah aku, Ziyanling tidak bisa berkata apa-apa karena dia tahu Lin Tian telah marah. Kita harus berbicara baik-baik sekarang, jadi kamu mau ikut aku dengan baik-baik atau? Ucapan Lin Tian begitu dingin yang membuat Ziyanling langsung dengan patuh ikut dengan dia ke dalam ruangan lain untuk berbicara. Di dalam ruangan itu, Ziyanling tidak bisa berbohong dan mengatakan asal-usul suku batu suci itu kepada Lin Tian, juga dia dengan jujur mengaku kalau dia dan Dewa Nerakalah yang menerima mereka menjadi penjaga istana pengadilan ini. Lin Tian yang mendengar asal-usul suku batu suci cukup terkejut, tapi hanya sebatas itu saja.
Dan karena Ziyanling tidak jujur kepadanya, Lin Tian meminta dia untuk mengawasi para suku batu suci itu dalam membersihkan dan membangun kembali istana pengadilan ini. Kamu mengerti bukan? Pokoknya setelah aku kembali semua sudah beres, ucap Lin Tian. Baik Kaisar, ucap Ziyanling yang hanya dapat pasrah menerima keadaannya yang sekarang. Saat keduanya keluar, seluruh pasukan rahasia menahan tawa saat melihat wajah sedih Ziyanling. Beberapa dari mereka sadar kalau Ziyanling sudah diberi sedikit arahan oleh Lin Tian. Tentu Ziyanling melihat semua itu dan berjanji akan mendidik lagi anak buahnya dengan baik. Kalian berani tertawa di belakangku, lihat saja nanti setelah Kaisar pergi, ucap Ziyanling menatap mereka semua dengan tatapan marah. Ada satu hal lagi yang aku lupa, ucap Lin Tian tiba-tiba berhenti setelah mengingat sesuatu. Apa itu Kaisar? Tanya Ziyanling. Aku harap kamu yang mengerjakan apa yang aku katakan itu sendiri. Jika sampai ada satu orang dari bawahanmu mengeluh atau para kepala batu ini mengatakan ada yang membantumu, maka aku tidak segan mengurungmu bersama otak batu ini selama 1 tahun, ucap Lin Tian menatap ke arah Ziyanling tanpa ekspresi. Hikuk. Ziyanling langsung jatuh berlutut setelah mendengar ucapan Lin Tian. Dia sadar sekarang kalau Kaisar yang dia ikuti sangat berbeda dengan Kaisar Langit yang dulu. Meskipun Lin Tian terlihat muda, tapi dia benar-benar bisa melihat apa yang ada dalam pikiran orang lain. Mungkin karena inilah dia bisa mendapatkan warisan dan menjadi penerus Kaisar Langit. Baik Kaisar, ucap Ziyanling dengan lemah. Lin Tian cukup puas dengan jawaban Ziyanling dan dia pun kembali menuju tempat di mana dua patung itu masih ribut. Ini adalah tugasku yang memimpin, kamu diam saja, teriak patung biru. Ini aku, dasar otak batu, teriak patung merah. Kau yang otak batu. Lin Tian, Ziyanling dan yang lainnya mendengar ucapan mereka terdiam. Mereka merasa aneh dengan perdebatan antara dua patung batu itu yang menghina pikiran mereka sendiri yang padahal pikiran mereka semua sama. Ngomong-ngomong kalau tentang kepala suku batu suci, Lin Tian memintanya kembali ke sukunya untuk membawa beberapa suku batu lagi ke sini karena itulah dia tidak ada lagi di istana untuk sementara. Awalnya Lin Tian ingin salah satu dari keduanya memimpin, tapi dia yakin semua itu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka, yang akhirnya dia memiliki pikiran untuk meminta Ziyanling yang menjadi pemimpin. Kalian hentikan, teriak Lin Tian. Kaisar, ucap mereka serentak dan langsung berlutut ke arah Lin Tian. Baiklah, yang akan menjadi pengurus selama aku pergi adalah Ziyanling. Ingat, kalian harus menuruti apapun perintah dia, ucap Lin Tian dengan serius. Kedua patung batu itu awalnya tidak mau, tapi melihat kalau Lin Tian akan marah lagi kepada mereka, membuat mereka langsung mengangguk setuju seketika itu. Baiklah, aku akan pergi untuk sementara, jadi kalian bersikap baiklah, ucap Lin Tian berjalan meninggalkan istana tersebut. Kalian bekerja dengan baik, untuk Kaisar kita, ucap roh pelindung sebelum dia mengikuti Lin Tian dari belakang. Setelah pasti Lin Tian pergi, kedua patung itu menghela nafas berat karena mereka terasa terbebaskan dari bahaya super bahaya. Tentu Ziyanling juga menghela nafas lega melihat Lin Tian pergi, tapi bukan berarti dia tidak melaksanakan tugas yang diberikan Lin Tian, tapi dia menghela nafas karena memikirkan bagaimana membuat suku batu suci ini sedikit patuh kepadanya. Aku baru saja bebas tapi sudah mendapatkan tugas yang berat seperti ini. Aku merasa lebih baik aku bertempur daripada mengatur batu-batu bodoh ini, ucap Ziyanling dalam hatinya. Semua bawahannya tertawa kecil melihat nasib sial ketua mereka. Sejak mereka dikurung dan diperlakukan kejam di sini, baru pertama kalinya mereka bisa bercanda lagi seperti sekarang. Sial, jangan tertawa, teriak Ziyanling kepada bawahannya. Ketua, ingat kata Kaisar. Jika kami ikut membantu Anda, mungkin ketua akan menjadi kuli di alam bawah selama 1 tahun, goda salah satu bawahnya. Sial, awas saja kalian nanti, ucap Ziyanling dengan wajah kesal, tapi di hatinya ada sedikit perasaan senang yang membuatnya agak santai. Bab 228. Bunuh. Semua orang di sana tertawa saat mendengar ucapan dari Ziyanling. Mereka merasa kalau diri mereka telah kembali saat-saat mereka hidup bersama. Walaupun sayangnya banyak saudara dari mereka yang mati akibat kecerobohan tim mereka saat itu, tentu hal itu menyakitkan, tapi mereka tahu kalau saudara mereka yang mati tidak ingin melihat mereka sedih. Karena itulah, tertawa bukan berarti bahagia, dan menangis bukan berarti sedih.
Kadang mungkin orang lain melihat mereka tertawa merasa kalau hidup orang itu lebih baik dari dia, tapi kadang itu semua tidaklah seperti orang lain pikir karena mereka tidak mengemali yang lain dengan baik, kadang mereka hanya memperlihatkan sifat luar mereka agar menutupi apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka sepertinya tertawa bahagia, ucap roh pelindung kepada Lin Tian, keduanya masih berdiri tidak jauh dari istana pengadilan itu. Iya, tapi aku tahu kalau tawa mereka hanyalah sebuah kedok untuk menyembunyikan hati mereka yang sakit, jawab Lin Tian dengan wajah tenang memandang ke arah istana pengadilan itu. Kenapa mereka harus menyembunyikan perasaan mereka? Bukankah jika mereka ingin menangis tinggal menangis saja? Ucap roh pelindung merasa kalau orang-orang ini berpikir terlalu berlebihan. Itu karena dengan bersedih tidak akan ada menghasilkan apapun, yang mati tidak bisa hidup lagi bukan? Jadi lebih baik mengukir saudara mereka di hati mereka sendiri lalu terus mengingat tujuan dan cita-cita dari mereka bersama saat bersama, agar membuat mereka bisa maju lebih jauh tanpa melupakan rasa sakit, jelas Lin Tian. Mendengar itu roh pelindung terdiam dan tidak banyak bicara lagi, dia merasa kalau hidup memang terlalu sulit dipahami bahkan bisa dibilang sangat sulit dikendalikan oleh pikiran mereka. Hanya beberapa orang yang dapat mengendalikan sedikit takdir mereka sendiri dengan baik tapi bukan berarti mereka lepas dari takdir mereka. Ayo pergi, kita harus kembali secepatnya, ucap Lin Tian. Baik, kita akan kemana Kaisar? Tanya roh pelindung kepada Lin Tian dengan wajah penasaran. Tentu saja ke neraka tepatnya tempat yang kami katakan sebelumnya itu. Ucap Lin Tian kesal. Iya, tapi yang aku tanyai adalah Kaisar mau kemana sekarang? Bukankah Kaisar tinggal merobek ruang dan bisa sampai ke tempat kita sebelumnya dengan cepat? Atau Kaisar berencana untuk turun melalui jembatan itu lagi? Ucap roh pelindung dengan wajah polos. Lin Tian yang mendengar itu langsung marah, jika dia bisa merobek ruang untuk turun ke neraka lalu kenapa tidak roh ini katakan dari tadi? Padahal dia memang berencana turun melewati jembatan takdir. Kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku? Tanya Lin Tian. Kaisar tidak bertanya padaku, jawab roh pelindung polos. Kamu ingin mati, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan bola api dari tangannya. Hiks, maafkan aku Kaisar, ucap roh pelindung dengan cepat saat tahu kalau Lin Tian marah kepadanya. Jika kamu masih bersikap bodoh aku akan melemparkanmu ke dalam ruang jiwaku untuk bermain dengan beberapa saudaraku nantinya, ucap Lin Tian. Tidak akan berani, saya akan mengubah sikap bodoh saya, jawab roh pelindung dengan ketakutan. Siapa yang akan percaya denganmu? Ucap Lin Tian dalam hatinya sambil berbalik dan merobek ruang di depannya. Keduanya pun masuk langsung menuju ke neraka paling bawah di mana orang-orang di dunia tingkat rendah sampai tinggi dihukum. Saat Lin Tian keluar dari ruang itu, melihat kalau tempat dia muncul dan berdiri ada di ujung jurang neraka. Bahkan tidak ada jalan lain untuk menuju ke sisi yang lain dari neraka itu, karena di bawahnya Lin Tian melihat api yang sangat luar biasa panasnya jika itu orang biasa di sini maka mungkin dia sudah mati meleleh. Apa ini nerakanya? Tanya Lin Tian kepada roh pelindung. Iya Tuan. Tempatnya berada jauh di depan butuh beberapa hari kita untuk ke sana jika terbang, jawab roh pelindung itu. Bukankah tadi kamu mengatakan kalau kita bisa sampai di sana dengan cepat? Kenapa tiba-tiba sekarang menjadi beberapa hari? Tanya Lin Tian kaget. Roh sialan ini mengatakan kalau dia bisa sampai ke neraka paling bawah dengan merobek ruang saja tanpa turun lagi ke bawah jembatan takdir, tapi sekarang untuk menuju tempat itu butuh beberapa hari ke sana. Bukankah sama saja ini membuat dia kesal? Kaisar aku tadi hanya mengatakan kalau kita bisa turun dengan merobek ruang dan juga bisa terbang ke sana, aku tidak ada mengatakan kalau setelah kita merobek ruang tujuan kita sudah ada di depan mata, jawab roh pelindung polos kepada Lin Tian. Mendengar jawaban dari roh ini benar-benar membuat hati Lin Tian menyakitkan, dia sangat ingin menamparkan roh ini sampai mati sayangnya dia menghentikan rencananya. Karena dia sekarang sudah sampai maka dia tidak punya pilihan lagi untuk terbang menuju tempat itu. Jika dia tahu akan butuh beberapa hari untuk sampai ke sana maka dia akan pergi setelah masalah di negeri langit selesai tapi sekarang mungkin dia harus ke tempat itu dulu baru kembali. Baiklah, mari kita jalan. Kami tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Ayeyeye Kapten, jawab roh pelindung itu dengan terbang di depan Lin Tian sebagai pemimpin jalan. Lin Tian hanya dapat menghela nafas berat sambil mengikuti roh pelindung itu.
Kaisar Harimau bagaimana? Tanya Dewa Angin. Menurutmu bagaimana? Tanya bayi kecil menatap Dewa Angin. Saat ini keduanya berada di dalam aula pertemuan, dan mereka hanya sedang menunggu perubahan yang terjadi di negeri langit. Beberapa saat lalu Dewa Angin melihat bayi kecil tersenyum. Dia merasa kalau ada berita dari alam langit, karena itulah dia langsung menanyakan keputusan bayi kecil. Baiklah, kakak juga sudah setuju mengirim pasukan ke sana, dan juga orang-orang itu sudah berada di negeri langit, jadi mari kita ke sana. Ucap bayi kecil berdiri dengan senyum di wajahnya. Dewa Angin yang melihat kalau bayi kecil berdiri dan memutuskan untuk bergerak, dia dengan senang hati langsung menerima perintahnya itu dan mengatakan semuanya kepada seluruh pasukan yang telah bersiap untuk bertempur. Hahaha, akhirnya kita berangkat. Semuanya jangan buat malu pasukan kita, teriak Jenderal Nanmo dari keluarga Nan. Semua pasukan itu berteriak dan mengangkat senjata mereka ke langit. Yang lain juga begitu, mereka mengangkat senjata mereka pertanda mereka telah siap untuk bertempur. Bayi kecil yang melihat kesiapan para pasukan itu pun mengangguk puas. Kaisar Harimau, semua siap, ucap Dewa Angin setelah beberapa saat baru saja kembali ke sisi bayi kecil. Hei, saatnya kita berangkat. Aku harap mereka tidak mengecewakanku, ucap bayi kecil dengan senyum dingin sambil mengangkat tangannya dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Semua dengarkan perintahku, bunuh. Teriak bayi kecil sambil memimpin terbang langsung ke lubang hitam. Bab 229. Munculnya pasukan utama Dewa Laut Darah. Bunuh. Semua pasukan itu serta para jenderal dan juga Mujinger langsung masuk ke dalam lubang hitam di langit, dan setelah itu di alam bawah hanya tersisa beberapa orang yang menjahit penjaga alam bawah untuk sementara waktu. Di dalam ruang itu, bayi kecil memimpin di depan dan diikuti oleh jenderal muda serta beberapa tetua dan jenderal lainnya yang memimpin pasukan alam mereka sebelumnya untuk membantu alam bawah. Setelah sampai kita akan berbagi tugas, biarkan aku yang melawan si Dewa Laut Darah itu dan yang lainnya aku serahkan kepada kalian, ucap bayi kecil. Apa kita tidak membantu alam lain dulu? Jika kita membantu mereka maka pasukan kita akan bertambah dan peluang menang kita akan lebih besar, ucap jenderal wanita muda keluarga Zhao. Gadis kecil, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kita membantu mereka maka kita malah menghilangkan kesempatan untuk menghancurkan musuh utama di negeri langit, dan juga tujuan utama mereka sekarang adalah istana langit. Jangan biarkan satu orang pun masuk ke sana kecuali kakakku. Ucap bayi kecil, dia mengeluarkan aura membunuhnya yang luar biasa. Bagi dia hanya kakaknya yang pantas untuk menjadi kaisar langit, dan tidak ada siapapun kecuali dia yang pantas bahkan jika itu adalah kaisar langit yang dulu pun sekalipun akan dia paksa untuk tunduk dan turun tahta. Melihat wajah serius bayi kecil membuat semua orang di belakangnya juga serius, mereka telah setia kepada Lin Tian tentu mereka tidak bisa membiarkan orang lain untuk masuk ke dalam istana langit. Dengarkan perintahku, bunuh semua musuhmu dan jangan beri ampun. Ucap bayi kecil melihat cahaya di depannya. Bunuh semua musuh. Teriak yang lain di belakang secara serentak. Di negeri langit, pasukan utama dari Dewa Laut Darah telah muncul dan menyerang pasukan dari 3 jenderal alam langit. Meskipun mereka telah berusaha untuk mengurangi kelelahan dan korban di sisi mereka tetap saja pasukan negeri langit masih kalah dengan pasukan Dewa Laut Darah. Sial! Teriak Jenderal Bei yang melihat situasi mereka yang tidak menguntungkan sekarang. Di sisi lainnya ada 2 jenderal yang masih terdiam dan menatap serius ke arah pertempuran di luar ibu kota negeri langit. Mereka telah berusaha keras untuk mencoba mempertahankan ibu kota sejak pertempuran terjadi sampai sekarang. Tapi mereka benar-benar salah perhitungan setelah melihat kedatangan pasukan utama Dewa Laut Darah. Itu karena bukan hanya ada pasukan dia saja yang datang tapi pasukan dari sisi kelompok dewa penghancur yang terdiri dari monster darah dan monster darah raksasa yang bahkan di antara dari mereka bisa bertempur di udara dengan sangat baik. Apa yang harus kita lakukan Jenderal Zhao? Ucap Jenderal Nan dengan serius bertanya kepada Jenderal Zhao. Jenderal Zhao tidak berbicara, dia menatap pasukan yang masih bertempur di luar gerbang itu meskipun mereka tidak bertempur di garis depan tapi dia mengerti kalau mereka masih terus begini maka mereka akan kalah. Sabar, kita hanya perlu sabar, jawab Jenderal Zhao setelah cukup lama diam. Kedua jenderal yang mendengar hal itu terdiam, mereka tidak mengerti kenapa jawaban dari Jenderal Zhao masih sama seperti sebelumnya yaitu sabar.
Tapi karena tidak ada pilihan mereka memang harus bersabar untuk mencari waktu yang tepat untuk melawan. Andai pasukan rahasia alam langit masih ada, maka ini semua akan lebih mudah, ucap Jenderal Bei menghela nafas berat. Meskipun mereka ada tapi mereka tidak akan pernah mau menerima perintah kita, bahkan dulu pun Kaisar Langit tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya, ucap Jenderal Zhao. Mereka para jenderal yang telah diturunkan sejak generasi lama, bahkan sebelum Kaisar Langit Tian mati tentu mengetahui masalah pasukan langit yang tidak berada di bawah perintah Kaisar Langit. Pasukan itu hanya akan muncul di saat alam langit benar-benar dalam bahaya dan Kaisar Langit dalam keadaan sulit, jika itu untuk pertempuran antar alam atau peperangan antar kerajaan di negeri langit sekalipun mereka tidak akan pernah ikut campur. Karena pernah sekali Kaisar Langit menanyakan masalah itu kepada mereka, jawaban mereka benar-benar membuat Jenderal Zhao dan Kaisar Langit terkejut, itu takdir mereka untuk hancur, karena kadang dari kehancuranlah semua berawal. Mereka harus merasakan apa itu rasa sakit dulu barulah mereka dapat melangkah lebih jauh dan tanpa rasa sakit mereka tidak akan pernah tahu betapa kejamnya dunia di mana mereka tinggali ini. Kata-kata itu benar-benar tidak pernah dilupakan oleh Jenderal Zhao sampai sekarang. Meskipun saat itu dia setuju dengan perkataan pemimpin pasukan rahasia tapi hatinya masih tetap merasakan sakit karena menurutnya jika mereka bisa membantu maka apa salahnya jika tidak membantu. Hanya karena pemimpin itu berbicara Kaisar Langit pun akhirnya diam dan tidak membantu kerajaan yang sedang dalam perselisihan itu, membuat salah satu kerajaan hancur dan kerajaan yang menang itu pun malah dihancurkan lagi oleh kerajaan yang lainnya saat mereka dalam keadaan lemah. Apa kalian masih tidak ingin menyerah? Tanya Dewa Laut Darah yang sekarang berdiri di langit tidak jauh dari istana. Terlihat dia memakai pakaian bergambar naga Phoenix yang menjadi ciri-ciri khas dari kelompok Dewa Penghancur, dan juga yang sekarang berdiri itu jelas adalah tubuh asli dari Dewa Laut Darah. Aku akan mengalahkanmu, teriak Jenderal Bei yang ingin menyerang Dewa Laut Darah tapi dihentikan oleh Jenderal Zhao. Kenapa? Tanya Jenderal Bei dengan bingung melihat kalau dia dihentikan oleh Jenderal Zhao, bahkan Jenderal Nan juga sedikit tidak mengerti dengan sikap Jenderal Zhao itu. Kita bukan lawannya, dan juga pasti akan ada seseorang yang akan melawannya, jawab Jenderal Zhao dengan tenang. Mendengar ucapan Jenderal Zhao keduanya sedikit mengerutkan kening, siapa yang dimaksud oleh Jenderal Zhao? Dan kenapa mereka tidak boleh bertarung dengan Dewa Laut Darah? Jika kalian melawannya sekarang malah saat orang itu datang kalian akan dipukul sampai leluhur kalian tidak mengenali kalian, tambah Jenderal Zhao dengan serius. Mereka berdua bahkan lebih tidak mengerti, siapa yang dapat melakukan hal itu kepada mereka. Mereka adalah Jenderal Alam Langit dan kekuatan mereka sama-sama kuatnya dengan Dewa Laut Darah dan Dewa Kegelapan. Jenderal Zhao menghela nafas, jika keduanya tahu orang yang dia maksud adalah Kaisar Harimau mana mungkin keduanya akan bertindak kesal begitu karena dia tahu kalau keduanya juga pernah mengalami nasib menyedihkan di tangan Kaisar Langit dulunya sama seperti dia. Andai saja sebelumnya aku pergi ke alam kehancuran saat orang itu masih lemah maka setidaknya hidupku yang menyedihkan dulu sedikit terobati, ucap Jenderal Zhao di dalam hatinya yang agak mengeluh tentang Kaisar Harimau. Bab 230. Sangat santai. Di langit Dewa Laut Darah terlihat bingung melihat kalau tidak ada gerakan dari tiga jenderal tersebut, padahal jelas kalau mereka sudah terpojok tapi sikap mereka sekarang masih tetap tenang-tenang saja seperti tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Pikir Dewa Laut Darah dengan serius. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang berkaitan dengan bantuan dari alam lain, karena dia yakin kalau alam-alam itu sibuk dengan pasukan dari tuannya sekarang bahkan juga dia tidak pernah berpikir kalau pasukan yang pergi alam bawah akan ikut campur karena tidak mungkin bagi mereka dengan cepat mengalahkan pasukan Jenderal Dong. Sebaiknya aku mencoba memancing mereka untuk keluar dan bertarung denganku. Karena semakin lama pertarungan ini berlangsung takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak Tuan inginkan, pikir Dewa Laut Darah setelah memikirkan dengan serius sikap dari ketiga jenderal itu. Dia menatap ke arah tiga jenderal itu lagi tapi Jenderal Zhao melihatnya dengan senyum mengejek ke arahnya, hal itu membuat sedikit hari Dewa Laut Darah menjadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena dia merasa akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Kenapa kamu tersenyum? Tanya Dewa Laut Darah pada akhirnya tidak dapat menahan rasa penasarannya.
Aku hanya tersenyum karena berpikir nasibmu akan sangat malang sebentar lagi, jawab Jenderal Zhao dengan senyum senang di wajahnya. Jelas-jelas kalian akan kalah tapi tetap saja masih bersikap sombong seperti itu, sungguh orang yang tidak pernah melihat peti mati tidak akan tahu kalau mereka akan mati, ucap Dewa Laut Darah. Hais, kematian hanya akan datang kepada orang-orang yang cenderung melihat peti mati, karena di dalam hati kecil mereka pasti akan merasakan yang namanya itu ketakutan, jawab Jenderal Zhao mengejek ucapan Dewa Laut Darah. Kamu, wajah Dewa Laut Darah sedikit jelek setelah dihina oleh Jenderal Zhao lagi dan lagi, selama ini dia benar-benar tidak suka dengan Jenderal Zhao karena baginya Jenderal Zhao adalah orang yang paling susah untuk dia tangani dan juga dia adalah orang yang sangat dia benci selama ini. Di alam kehancuran terlihat Bai Yu masih berdiri dengan tenang memandangi pasukan-pasukan dari kelompok dewa penghancur yang datang ke alam kehancuran. Dan di depannya yang memimpin adalah sosok wanita dengan topeng berbentuk phoenix. Kekuatan wanita itu cukup kuat tapi jelas bukan lawan dari Bai Yu karena itulah belum terjadi perang di alam kehancuran apalagi di sana. Ada Ming Bier berdiri berduaan dengan Bai Yu. Kenapa kalian belum menyerang? Tanya Bai Yu. Maafkan aku Permaisuri Bai, jika aku dan pasukanku menyerang maka tentu kami belum tentu menang melawan kalian para wanita dan juga tujuan kami di sini hanyalah mencegah kalian membantu negeri langit, jawab si wanita Phoenix dengan tenang. Bai Yu tersenyum, wanita ini sungguh tahu kapan dia maju dan harus mundur dan di hati Bai Yu ada sedikit rasa kagum dengan pemimpin wanita ini, jelas kalau wanita ini adalah orang yang memiliki jabatan tinggi di kelompok mereka. Apa posisimu di kelompokmu? Tanya Bai Yu. Aku adalah salah satu jenderal wanita, Sang Gelap. Anda boleh memanggilku Yu, jawab si wanita tersebut. Ho, di mana ada gelap pasti ada terang, tapi menurutku bukankah hanya ada 5 jenderal besar di sisi tuanmu? Kenapa kau juga menjadi seorang jenderal sekarang? Tanya Bai Yu. Itu hanya di luar saja, dan tuan kami memiliki lebih dari 5 jenderal yang sebanding denganku. Kelima jenderal ini telah berkontribusi besar karena itulah mereka dianggap pemimpin para jenderal lainnya dalam kelompok kami, jawab wanita Yu dengan tenang. Bai Yu dan Ming Bier sedikit serius sekarang, jika itu benar maka kekuatan dari kelompok ini mungkin lebih dari apa yang mereka bayangkan ada kemungkinan kalau mungkin hanya dengan bergabungnya seluruh alam mereka dapat mengalahkan kelompok ini. Tiba-tiba Bai Yu mendapatkan sesuatu dari batu komunikasinya. Beberapa saat kemudian dia pun tersenyum indah melihat ke arah wanita tersebut. Tentu hal itu membuat wanita itu bingung kenapa Bai Yu tiba-tiba tersenyum apalagi sejak dia datang dengan pasukannya, Bai Yu tidak pernah tersenyum seperti itu kepada dia. Hei, jangan katakan aku tidak memberi kalian peringatan kalau mungkin apa yang kalian rencanakan akan gagal sekarang, ucap Bai Yu kepada si wanita Yu. Apa maksud Anda? Tanya wanita Yu dengan bingung. Tidak ada sama sekali, baiklah. Jika kalian tidak ingin membuat masalah maka aku akan kembali dulu untuk istirahat. Hais, sungguh melelahkan berdiri seperti ini padahal aku sudah tua, ucap Bai Yu berbalik turun kembali ke istana kehancuran dengan wajah yang lebih baik. Kenapa kita harus turun? Tanya Ming Bier bingung mengikuti Bai Yu dari belakang. Mereka tidak akan berani membuat masalah di sini selama kita tidak mulai menyerang duluan. Dan tujuan mereka hanya agar kita tidak membantu negeri langit jadi kenapa harus repot-repot berdiri di langit seperti itu? Jawab Bai Yu dengan wajah tenang. Tapi kita harus membantu negeri langit, jika kita tidak mengalahkan mereka bagaimana kita akan menyelamatkan negeri langit? Ming Bier yang bingung benar-benar agak marah dengan sikap Santia Bai Yu tapi meskipun begitu dia mengerti pasti ada sesuatu yang tiba-tiba mengubah pandangan Bai Yu karena itulah dia mencoba untuk menanyakan alasannya. Baca sendiri, ucap Bai Yu melemparkan batu komunikasinya kepada Ming Bier. Setelah membaca batu komunikasi itu wajah dari Ming Bier tiba-tiba berubah menjadi lebih menyegarkan sama seperti Bai Yu sebelumnya, dia pun tidak banyak bicara dan segera memerintahkan para menantunya untuk turun kembali ke istana kehancuran. Kenapa mereka begitu santai sekarang? Tanya si wanita Yu di dalam hatinya yang benar-benar heran melihat sikap mereka tersebut. Jika kalian lelah silahkan istirahat di luar ibu kota kami. Asalkan kalian tidak mengganggu alam kehancuran milik anakku, maka aku tidak akan bertarung dengan kalian, ucap Bai Yu kepada si wanita Yu.
Apa? Jenderal wanita Yu dan pasukannya tidak bisa mengerti kenapa Bai Yu begitu tenang sampai sekarang, bahkan dia mengizinkan mereka untuk beristirahat di luar ibu kota kehancuran mereka begitu saja. Ada apa? Apa kalian tidak berani bertarung denganku? Tanya Dewa Laut Darah dengan serius kepada Jenderal Zhao. Bukan aku tidak mau, tapi aku tidak ingin karena takut dipukuli oleh seseorang, jawab Jenderal Zhao dengan tenang. Hahaha. Sepertinya kamu sangat takut dengan orang itu, katakan padaku siapa dia. Tanya Dewa Laut Darah dengan wajah jijik memandang Jenderal Zhao. Tentu saja dia adalah, Jenderal Zhao berhenti berbicara lalu tersenyum misterius kepada Dewa Laut Darah yang menunggu jawabannya. Aku, bersambung.